banyak penyakit dibuat seolah-olah sihir. Padahal ini sebenarnya cuma medis yang tidak disadari oleh pasiennya atau tidak dikenali oleh dokternya dengan baik sehingga menjadi seolah-olah non-medis. Menurut Pak Ustadz Khalid. Saya boleh meluruskan dulu enggak? Bukan meluruskan. Kantem nih kita. Enggak. Saya cuma mau menyampaikan dari pasiennya ya, biar amanah. Saya melihat dari sisi medis, ini ada kok sakitnya kayak gitu. Kenapa enggak setiap orang ketakutan kesurupan? Kan pasien-pasien juga. Saya sudah tengahi tadi. Kalau seandainya Dr. Richard mengatakan, tapi saya masih belum bisa terima. Ini bisa mengedukasi ke masyarakat. Nggak ada sihir loh. Jangan kalian percaya. Bisa ke situ arahnya. Dan ini berbahaya juga. Akhirnya ada penolakan terhadap ayat Al-Baqarah 102. Penolakan semua ayat. Kamu yang aneh. Kita kan dari dulu. Dari dulu sebenarnya walaupun kita berbeda pendapat itu, kita temenan dan juga aku tahu visi misi beliau dan beliau juga orang baik. Tapi beliau juga harusnya tahu sih. Saya senang sama Dr. Richard. Soalnya bikin saya berpikir. Bahkan temuan disertasi ini gara-gara pertanyaan Dr. Richard. Asik. Terus gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Peci dan Sarung ini saya merasa kita bertiga sekarang sudah sejajar secara penglihatan. Secara kasat mata ya. Walaupun ilmunya masih jauh. Hari ini kita beruntung banget. Aku bertemu dengan sahabat lamaku, Ustadz Faizar. Sehat, Dok. Luar biasa. Sehat Ustadz Faizar. Alhamdulillah. Saya bikin konten sering banget dengan Ustadz Faizar. Oh, Masya Allah. Tapi setiap kali saya bikin konten dengan beliau, saya selalu dihujat. Kalau gitu saya nggak usah ikut. Lanjutin aja berdua. Justru ini Pak Ustadz, aku justru pengen belajar lebih banyak Pak Ustadz. Kan kami tuh sering banget ketemu Pak Ustadz. Tapi beliau tuh welcome, aku senang banget sih. Maksudnya tuh welcome tuh, walaupun kita ada perbedaan pandangan dan pendapat, beliau itu kayak berusaha open-minded dan tetap berusaha pengen ngajarin saya Pak Ustadz. Nah, kenapa hari ini saya khusus undang beliau dengan Ustadz Khalid? Saya kan duduk di sini, komitmen saya dari awal adalah saya pengen belajar dengan Ustadz Khalid. Saya pengen belajar dengan Islam sesungguhnya, real Islam. Nah, saya pengen tahu pandangan Ustadz Khalid atau real Islam nih terhadap praktisinya seperti ini punya. Saya pengen tahu benar-benar Pak Ustadz, karena saya kan dokter Pak Ustadz, saya dari benar-benar medis nih. Beliau adalah praktisi nih. Tolong tengahi saya, tapi apapun itu saya siap pokoknya terima dan belajar. Kalau saya agak keras kepala dikit, jewer aja Pak Ustadz. Siap. Wakilkan saya, Dok. Tapi sebelum kita berdua berdiskusi Pak Ustadz, saya pengen Ustadz Khalid dan Ustadz Faizar dulu nih diskusi berdua nih. Hari ini topik kita kan Nabi Musa. Jin mistis sihir spiritual. Ini permintaannya dari Ustadz Khalid nih. Ustadz Khalid bilang Nabi Musa. Ustadz Faizar bilang bukannya Nabi Sulaiman kan. Kan ngikutin timnya Dr. Richard. Dia padahal chat aku langsung bukannya Sulaiman gitu ya. Coba dari Ustadz Khalid, kenapa Nabi Musa pemilihannya jin, mistis, sihir, dan spiritual? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya sih kalau dalam Al-Quran digambarkan, sihir itu kan memang bermula dari masa Nabi Sulaiman gitu ya. Tetapi ayat-ayat Al-Quran yang digunakan umumnya untuk pembatalan sihir itu dari kisah Nabi Musa. Kalau kita langsung berbicara tentang masalah sihirnya, kita mau lihat sisi mana nih? Kita mau lihat sisi historinya, atau kita mau bahas tentang masalah rincian pengobatannya? Karena itu akan sangat panjang kalau mau dibahas. Karena kisah Harut dan Marut, kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai ke masalah perintah Nabi Sulaiman terhadap jin-jin, ini semua cerita panjang, yang sangat panjang. Makanya saya melihat cerita Nabi Sulaiman lebih bagus kepada kekuasaan. Karena memang kerajaan beliau yang lebih menonjol. Kan yang beliau mohon adalah minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Nah gitu. Jadi kerajaan itu yang lebih menonjol. Bukan masalah sihir yang lebih menonjol. Sihir itu adalah bagian daripada kejadian yang terjadi di kerajaan beliau. Tapi Nabi Musa memang ditantang oleh Fir'aun dengan sihir. Nah gitu. Sehingga kita melihat bahas apa nih? Kita mau bahas historinya atau kita mau bahas masalah solusinya? Nah, solusi tentang masalah menghadapi bagaimana harus sihir di masyarakat, bagaimana mengenal ciri-cirinya, itu lebih kepada Nabi Musa.
Karena ayat-ayat tentang masalah pembatalan sihir lebih kepada kejadian Nabi Musa sama Fir'aun. Lebih ke situ sih. Oh, lebih ke solusi kalau Nabi Musanya. Ya, lebih kepada bagaimana menghadapi penyihirnya. Menghadapi penyihir. Kalau menurut Ustadz Faizal? Oh iya, sama. Ya karena dua-duanya ini sama-sama disebutkan di Quran gitu. Oke. Cuma kalau saya lihat pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari itu sihir terbagi jadi dua tuh. Ada sihir takhyil, itu di zaman Nabi Musa. Seperti yang Ustadz Khalid sampaikan. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Jadi Nabi Musa itu, penyihir-penyihir sewaan Fir'aun itu membuat ilusi. Mungkin zaman sekarang kayak mentalis-mentalis gitu. Seakan-akan tongkat dan tali temalinya itu bergerak-gerak dengan sihir ilusi. Nah kata Ibnu Hajar yang pertama nih, sihir takhyil. Kalau takhyil itu ada ilusi ya, berarti nggak ada hakikatnya. Karena mereka hanya menipu persepsi mata orang. Saya kasih contoh. Ada pulpen nggak, Dok? Bulpen. Mau Atau spidol. Mau dibengkokin loh. Nah, saya bengkokin. Ustadz Faizal. Nah, ini spidolnya bisa. Dia bukan sendok, spidol Tapi dibengkokin. saya nggak main sihir ini ya. Ini saya katakan sihir takhyil, ilusi. Kenapa? Karena mata manusia itu paling mudah tertipu. Ini mainan saya zaman SD. Ya, Ustadz bisa lihat Ustadz itu. Ini kan nggak lentur, Oke, tapi kelihatan jadi lentur. tapi kelihatan kayak lentur. Ini kan nggak lentur sama sekali, Iya. keras. Iya. Ini takhyil, ilusi. Oke. Tapi kalau zaman Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam, itu dijelaskan di Al-Baqarah 102, kaitannya sihir yang bekerja sama dengan setan. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka para tukang sihir itu mengikuti apa yang diejak oleh para setan di zaman kerajaan Sulaiman. Jadi setan-setan itu ngajarin ke para tukang sihir mantra-mantra, cara-cara tertentu yang bisa membuat sihir itu menjadi nyata dan berefek. Nah ini yang kata Ibnu Hajar, sihir yang punya hakikat. Namun kedua-duanya memang betul yang disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil. Di kitab Al-Itqonnya Imam Suyuti, itu secara spesifik ayat untuk membatalkan sihir kebanyakan adalah di zaman Nabi Musa. Maksudnya ayat yang menggambarkan Nabi Musa yang lagi duel sama penyihir-penyihir Fir'aun. Yunus 8182, A'raf ayat 117 sampai 122 itu kisah Nabi Musa alaihissalam melawan penyihir-penyihir. Oke. Nah, Oke. kalau kita mau bahas epistemologi sihir secara lengkap, detail, ya dua-duanya dapat sih sebenarnya gitu. Nggak Ini bertentangan kok. Belum dimulai aja ini episode terpanjang kayaknya. Pak Ustadz Khalid, saya mau minta petunjuk Pak Ustadz. Kenapa saya ngomong tadi, beliau kan sudah seperti teman saya Pak Ustadz. Kenapa saya bilang tadi, saya selalu dihujat, tapi saya bilang suatu hari nanti saya yakin Ustadz Faizal yang akan dihujat Pak Ustadz. Karena kadang-kadang kita berdiskusi dan nggak masuk di akal saya. Saya pengen tanya Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Contoh nih, saya pernah berdua dengan beliau, bahkan ketemu prakteknya di lapangan. Pada waktu itu adalah kasus seorang ibu hamil yang kehilangan anaknya secara goib dan tiba-tiba sihir. Saya dokter Pak Ustadz, saya belajar kedokteran, nggak mungkin namanya kehamilan itu bisa hilang. Ada kehamilan anggur, ada. Kehamilan palsu ada. Tapi yang namanya kehamilan ada, menjadi hilang, kalau saya percaya, ya saya harus tahu di mana ijazah saya. Kasar ngomongnya seperti itu Pak Ustadz. Dan beberapa penyakit lain yang menurut saya itu adalah penyakit psikiatri Pak Ustadz. Karena kan sebetulnya saya punya ilmunya. Tapi mungkin di masyarakat masih sangat mempercayai secara budaya, santet, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dilihat dari kacamata masyarakat, pastinya ya kemarin ya Pak Ustadz, pasti banyak yang hujat saya karena, wah lu nggak percaya goib nih, kalau nggak lihat ya makanya nggak tahu. Tapi saya yakin kalau kita sama-sama ada di Amerika nih sekarang, itu pasti kebalik. Kalau kita sama-sama ada di orang, ya dokter-dokter semua yang nonton ya gitu. Tapi saya harus bagaimana sih Pak Ustadz melihat masalah dan fenomena ini Pak Ustadz? Dr. Richard percaya sihir nggak? Tidak. Oke. Itu dulu pondasi dasarnya. Nah, Karena memang sudah dasarnya nggak percaya. Kan gitu. Kita mulai dulu dari hal gaib. Apakah hal gaib itu ada atau tidak? Maka jawabannya mutlak ada. Hal gaib itu ada. Makanya Allah memuji dalam surah Al-Baqarah orang yang mengimani hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada gaib. Gaib itu
beriman kepada keberadaan Allah yang tidak nampak, keberadaan malaikat yang tidak nampak, keberadaan jin dan syaitan yang tidak nampak, keberadaan kitab-kitab yang turun dari 140 kitab yang turun, walaupun yang kita ketahui namanya Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad SAW, ini 5, tetapi sebenarnya dia ada 140 kitab. Pernah kita bahas di Syith, anaknya Nabi Adam turun 50 kitab kepada beliau, Nabi Idris 30 kitab dan seterusnya. Para nabi-nabi, 124 ribu nabi dan rasul, ada 315 rasul. Itu yang disebut namanya dalam Al-Quran cuma 25. Sehingga masih banyak yang gaib buat kita nggak tahu. Hari kiamat kita tidak tahu. Bermulai dari alam barzah di kuburan, hari kebangkitan, timbangan amal, surga dan neraka, ini semua gaib, tidak nampak. Begitu juga dengan takdir keputusan Allah. Sesuatu masa depan yang kita tidak tahu, tapi itu sudah ditentukan semuanya. Jadi memang yang gaib itu ada, dan Allah memuji orang yang beriman. Contoh rasional gaib itu ada, dan kita sebenarnya bisa rasakan. Sebenarnya apa yang kita rasa setiap hari, Dok? Contoh misalnya lapar, haus, marah, emosi, senang, bahagia, benci. Semua kita bisa rasakan, tapi kita nggak nampak wujudnya. Berarti ada hal-hal yang tidak nampak wujudnya itu ada. Itu dulu, pondasi dasarnya dulu. Karena sihir ini masuk dalam hal yang gaib. Sehingga kalau Dr. Richard memang sudah menutup diri dari awal tidak percaya, maka bisa rentetannya kalau tidak percaya pada yang gaib banyak gitu. Ya, ini berbahaya nanti karena rentetannya maka nanti pertanyaan selanjutnya, kalau gitu malaikat juga tidak ada. Karena pendamping manusia ada yang malaikat, ada yang jin, ada yang setan. Maka ini harus diperbaikin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan tidak menutup diri, Dok, sebagai seorang pelajar lah ya, atau terpelajar tepatnya, bahwasanya ilmu pengetahuan terus berkembang. Mau nggak mau. Mungkin di ilmu medis kalau dokter bicara, mungkin kalau kita bicara 50 tahun yang lalu aja, dibandingkan sekarang kan beda sekali ya. Teknologi yang luar biasa, terus membawa perkembangan-perkembangan yang baru. Maka bukan mustahil, satu waktu justru mungkin akan sampai pada titik di mana ilmu kedokteran itu akan membuktikan, oh ya memang benar ada. Gitu ya. Ya akan ke situ nanti, karena ini kan sesuatu yang berhubungan dengan informasi wahyu. Ini adalah berhubungan dengan masalah informasi ilmu pengetahuan manusia yang masih terus berkembang. Kalau wahyu itu bukan berkembang, dia baku. Dia datang, dia baku. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dia baku. Maka biasanya ilmu pengetahuan itu nanti akan mengikuti perkembangannya. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang terbukti dengan berkembangnya teknologi. Sekarang baru terbukti. Nah gitu, teknologi. Jadi memang seperti itu, Dok. Makanya kita yang paling dasar, kita coba lebih mengatakan, oh mungkin karena dokter tidak usah bilang, oh ijazah saya mau taruh di mana. Mungkin kita mengatakan masih dalam proses perkembangan. Ilmu pengetahuan itu kan, termasuk ilmu kedokteran, arsitektur, dan segala macam ini lagi berkembang terus. Ada seorang insinyur di Jerman, Dok, masuk Islam setelah dia menjadikan referensi dia Al-Quran. Jadi dia seorang arsitek yang terkenal, dia suka buat gambar, tapi dia ingin buat yang agak berbeda. Sehingga dia coba mendatangkan Al-Quran, dan dia coba cari apa sih arsitek yang disinggung dalam Al-Quran. Nah dia tertarik melihat arsitektur yang paling diunggulkan lah ya, selalu diiming-imingkan sebagai janji orang beriman adalah surga. Dan selalu arsitektur surga itu, arsitekturnya digambarkan selalu ada mengalir di bawahnya sungai, tajri min tahtiha al-anhar. Selalu diucapkan itu. Dia penasaran ada apa sebenarnya. Saya ringkaskan saja cerita dia masuk Islam panjang, tapi yang jelas dia masuk Islam itu karena dia penasaran ada satu tanah dia di Frankfurt kosong, tanah kosong dibangun sama dia. Terus dia buat secara ilmu manusianya dia, gitu kan, arsitekturnya dia. Coba dia ilustrasikan ini. Yang dia buat adalah lantai yang biasa pakai marmer dan granit itu diganti dengan kaca. Di bawahnya dibuat saluran air mengalir. Jadi dia buat begitu. Jadi seakan-akan ada sungai di bawah. Nah seperti itulah. Nah setelah itu dia setelah selesai bangun, dia kemudian keliling Eropa, menjual gambar-gambar dia ke perusahaan. Biasanya dia 2 pekan kembali. Waktu dia kembali ternyata pada saat itu kisah dia masuk Islam, dari bandara dia nggak langsung ke rumah dia ke rumah barunya. Dia rumah barunya belum pernah ditempatin. Dinyalain lah semua panel listriknya, nyala semuanya. Dia duduk, kok 5 menit duduk, tenang sekali. Penat dia yang selama ini 2 minggu itu susah sekali hilang, ini kok hilang. Dalam 5 menit, dia penasaran, apa ini? Dia coba cek wallpaper, mewah memang, tapi sama dengan di rumah dia.
lampu sama, semuanya sama. Sampai dia penasaran, diceklah satu persatu. Terakhir dia matikan semua lampu, tinggal panel listrik, air yang mengalir di lantai itu. Dalam kondisi gelap pun, dia duduk, dia renungi, mendengar gemericik air itu yang membuat ketenangan jiwa dia. Maka dia mengatakan, oh ini mungkin rahasianya. Kenapa surga selalu dikatakan di bawahnya mengalir air? Karena orang mendengar air itu beda. Kenapa hotel kalau view-nya danau, laut lebih mahal kamar itu? Karena memang melihatnya pun satu keindahan tersendiri. Kita kalau lihat alam lautan, film cuplikan misalnya tentang masalah ikan-ikan itu kita ada ketertarikan tersendiri yang berbeda dengan darat gitu. Dia kayak jauh lebih seru lah, lebih unik bagi manusia. Nah seperti itu kurang lebih. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Nah di sini mungkin secara ilmu dia nggak bisa menangkap tentang surga, itu kan gaib. Tapi karena dia coba membuka diri untuk bisa, mungkin keterbatasan saya coba deh kembangin. Nah ternyata akhirnya bisa adaptasi dengan sendirinya. Ini cuma contoh ilustrasi saja tentang masalah bagaimana kita menangkap hal gaib dulu. Gitu kan? Karena hal-hal gaib ini banyak dok, banyak sekali. Sekarang saya tanya lebih lanjut mungkin nih, Dr. Richard percaya nggak ada setan? Kan biasa nonton film horor nih. Tidak. Enggak, betul. Tidak. Biasanya kan orang banyak sering nonton film horor. Saya tidak percaya Pak Ustaz. Enggak percaya sama sekali. Saya tidak percaya. Oke. Kalau Dr. Richard tidak percaya, kita coba munculkan kepercayaan itu dulu. Ya. Dalam Islam, karena tidak nampak malaikat dan setan, dari mana kita bisa tahu? Karena sementara kita disuruh iman kepada gaib. Kita harus tahu malaikat ada, kita harus tahu jin ada. Kalau dia bilang saya tidak percaya setan itu ada, berarti ujung-ujungnya nggak percaya ada iblis. Iblis itu pimpinannya. Iya kan? Pimpinan setan itu. Dialah yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan akhirnya diusir dari surga, dia menggoda Nabi Adam. Kalau hal yang kecil kita nggak percaya setan ada goda saya, berarti kita tidak akan percaya iblis dan cerita Nabi Adam semua ini akan terhapus. Saya mungkin percaya iblis, tapi saya tidak percaya iblis yang berbentuk atau punya fisik, Pak Ustaz. Saya percaya malaikat, saya percaya Allah, tapi Allah yang dan malaikat yang saya percayain bukan dalam bentuk sesuatu. Lalu dalam bentuk apa? Kita kan tidak perlu membayangkan bentuknya Allah seperti apa. Tetapi zat Allah itu ada. Iya, saya Zat percaya yang itu. Oke. Saya percaya Zat fisik malaikat itu ada. Fisik jin itu ada. Fisiknya mereka ada. Gitu. Jadi fisik ini ada. Jin, syaitan, iblis itu ada fisiknya. Makanya dia waktu disuruh sujud oleh Allah di sekitar malaikat itu dia berbentuk fisik. Berbentuk fisik dia. Dan dia disuruh sujud. Makanya dia bilang kan, ditanya sama Allah, kenapa kau gak mau sujud? Oh, saya kan dari api. Dia dari tanah. Saya lebih baik. Dia berdialog sama Allah. Dia tahu dia ada wujudnya dari tanah. Dari api. Sementara Adam dari tanah. Walaupun sebenarnya penolakan dia lebih kepada politis. Karena iblis itu mau menjadi pemimpin di bumi. Kenapa dia tolak sujud kepada Nabi Adam? Karena Allah mengatakan, Inni khaliqum basyaran min tin. Kemudian dalam ayat, saya ciptakan manusia dari tanah. Lalu Allah sampaikan di ayat yang lain, khalifah untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Iblis mau jadi pemimpin waktu itu. Ada kandidat pemimpin baru, berarti dia sudah tidak bisa nih. Makanya dia nolak untuk sujud. Lebih kepada situ sebenarnya. Nah, rentetan syaitan, sihir, itu beranjak daripada iblis ini dulu nih. Karena dari dia semua ini. Dia berjanji akan menyesatkan anak Adam. Dia akan Anda ketawa sepertinya Anda mendapatkan pala bantuan datang ke sini. Yes, Bukan, ini teori agamanya, betul. betul. Saya belajar Pak Ustaz. Ya, artinya gini, maaf dok ya. Mungkin kalau yang didatangkan pun seorang dai dari Amerika, tadi dokter datangkan kota Amerika misalnya, negeri Amerika. Dan dia faham, dia akan sampaikan bahasa yang sama, materi sama tapi bahasa yang berbeda. Mungkin kalaupun dari Cina, sama. Kalau dia faham, dia akan sampaikan materi yang sama. Sebagaimana kita kalau jelasin sholat itu, definisinya secara etimologi adalah doa, kalau terminologi itu adalah gerakan dari takbir sampai salam, akan sama. Puasa itu definisinya menahan lapar dan haus dan biologis dari azan subuh sampai azan maghrib. Bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, akan sama semua. Maka ini penjelasan bukan hanya sekedar untuk membuat Dr. Richard mempercayainya, tapi memang ini adalah teori agama yang kita harus tahu. Nah, sekarang beranjak daripada iblis. Iblis ini memiliki keturunan-keturunan, memiliki pasukan-pasukan gitu kan. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Iblis itu punya singgasana,
di lautan, dan setiap hari pasukannya melapor. Saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang mencuri, sama iblis dianggap biasa. Sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka kata iblis, kamu jagoannya. Ini ada interaksi, ini bocoran dari Nabi tanda kutip buat kita. Ini hal-hal yang gaib kita nggak tahu. Nabi Muhammad SAW pun berinteraksi dengan jin-jin itu. Ada dikenal dulu di zaman Nabi namanya jin Nusaybin. Nah waktu 10 tahun Nabi SAW dakwah di Mekah, dok. Kan 13 tahun fase Mekah ya. Dari umur 40 sampai 53. 13 tahun fase di Mekah itu. 10 tahun pertama penolakan dakwah besar-besaran. Tapi masih ada pembelanya. Ada Abu Talib, paman beliau, ada istri beliau Khadijah. Tapi dua-duanya meninggal di tahun itu. Maka dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nah waktu itu Allah menghibur nabinya dengan 2 kejadian besar. Isra Mi'raj, perjalanan ke Baitul Maqdis, dan akhirnya naik ke langit untuk menerima sholat 5 waktu. Dan yang kedua ini masuk Islamnya jin Nusaybin. Nah ini jin Nusaybin ini nama wilayah di Irak. Mereka masuk Islam itu mereka datang. Abdullah bin Mas'ud sahabat menceritakan, aku pernah menemani Nabi SAW menuju ke satu wilayah, dan Nabi menggaris sebuah garis di tanah yang melarangku untuk melewatinya. Kemudian beliau pun jalan sampai aku menjangkau, masih bisa menjangkau penglihatan, dan Nabi didekati oleh laki-laki yang kepala mereka seperti kendi. Ini riwayat yang sahih. Dan mereka semua berkumpul dan mengelilingi Nabi. Dan Nabi mengatur mereka dengan tongkat beliau dan membacakan ayat Al-Quran. Nah ternyata ada riwayat lain yang menguatkan ini, mengatakan jin-jin ini biasanya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka masih bisa mencuri informasi dari langit. Mereka naik ke langit, dengarin malaikat cerita apa, besok terjadi siapa yang meninggal, hujan di mana, itu mereka dengar, lalu mereka kembali menjual informasi itu kepada dukun-dukunnya gitu ya. Nah setelah Nabi Muhammad SAW diutus, itu ditutup pintu-pintu langit, bahkan disiapin panah-panah api. Makanya mereka keliling, mereka bilang ini pasti ada kejadian di bumi. Keliling, dapatlah Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran. Nah di situ mereka dengar, lalu mereka masuk Islam. Ini semua tidak ada sahabat, tidak semua orang lihat, tapi Nabi Abdullah maksud Allah izinkan melihat itu. Contohnya. Jadi mereka memang ada beberapa riwayat menceritakan beberapa syaitan berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di satu waktu. Bahkan mereka membawa api untuk membakar Nabi, tapi mereka tidak berhasil. Ada sahabat Nabi lain namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjaga Baitul Mal Muslimin, penyimpanan hartanya umat Islam. Satu waktu beliau lagi menjaga di unit bagian daripada Baitul Mal itu makanan. Malam hari ada yang mencuri. Kemudian Abu Hurairah tangkap, gitu kan. Setelah ditangkap, lalu dia minta maaf. Dia maafin, saya orang susah, anak saya banyak dan segala macam. Tolong lepasin saya. Abu Hurairah lepasin. Subuh, Abu Hurairah ke masjid nih sholat. Nabi tanya, bagaimana tamumu semalam wahai Abu Hurairah? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tangkap dia mau mencuri, tapi dia ngakunya orang susah. Maka saya maafin. Kata Nabi SAW, dia bohong. Dia akan kembali kepada kamu. Ya, begitu riwayatnya. Dia bilang gitu. Jadi akhirnya, Abu Hurairah jaga lagi. Kebetulan beliau tugas 3 hari jaga Baitul Mal. Hari kedua datang lagi orang yang sama, mencuri lagi. Abu Hurairah tangkap lagi. Lalu dia nangis-nangis lagi, tolong lepasin saya orang susah, anak saya banyak dan segala macam. Abu Hurairah mengatakan, saya akan lapor kau ke Nabi. Dia bilang tidak, tolong maafin. Dimaafin lagi. Subuh ke masjid, Nabi tanya lagi, bagaimana tamumu semalam? Dia mengaku begini, ya Rasulullah saya maafin lagi. Dia berdusta, dia akan kembali lagi. Di malam ketiga dia kembali lagi. Abu Hurairah tangkap dan mengatakan, saya tidak akan lepas kamu sampai saya lapor kepada Nabi. Orang itu bilang apa? Saya akan ajarkan kepada kamu, mau nggak saya ajarkan kamu sebuah ayat dalam Al-Quran. Kalau kau baca, kau akan selamat dari semua syaitan. Abu Hurairah mengatakan iya. Lalu diajarlah ayat kursi. Satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Setelah diajarkan itu, Abu Hurairah lepasin. Dia ke masjid subuh, Nabi tanya, bagaimana tamumu semalam? Oh iya, dia mengaku akan mengajarkan saya ayat Al-Quran yang bisa mengusir dari syaitan atau menyelamatkan dari syaitan. Itu adalah ayat kursi. Kata Nabi SAW, ajarannya itu benar tentang ayat kursi, tapi dia pendusta. Dia adalah syaitan yang menjelma. Nah jadi ini terjadi di zaman Nabi pun ada, gitu kan, zaman Nabi. Cuma memang mungkin dokter selama ini belum merasakan interaksi. Mungkin bagi dokter kan selama ini, mungkin orang kalau interaksi seperti kita ketemu begini baru dianggap itu ada. Itu memang umumnya yang dipegangi oleh banyak orang-orang ateis, dok. Saya tidak bilang dokter ateis, tapi orang ateis mengatakan, ya tidak masuk akal saya tidak bisa jambar dengan tangan saya atau panca indera saya, berarti tidak ada. Mereka begitu. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Karena surga, neraka, Allah, malaikat, ini semua gaib. Nggak nampak, gitu kan. Tapi Allah beritakan secara wahyu itu ada. Nah seperti itulah.
Nah oleh karena itu, kalau kita bicara tentang masalah, lebih ngerucut lagi ke masalah sihir, itu bagian daripada permainan dan senjata syaitan untuk mengganggu manusia. Oke. Sebelum kita lanjut, sarung yang kita pakai ini adalah sarung mangga Millennium. Pak Ustadz, ganteng pakai sarung ini ya. Sarung Millennium, sarung yang diciptakan melalui perpaduan seni dan teknologi. Motif kembang eksklusif dan tekstur Dolby yang refine ditenun dengan mesin berteknologi terbaru, menghasilkan detail yang presisi dan berkelas. Terbuat dari rayon premium yang adem, memberikan sensasi lembut dan kenyamanan maksimal setiap gerakan. Kalau mau order, silakan ke official store resmi www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung bangga. Dan jangan lupa kalau kalian pengen jualan emas, silakan jualan emas ke pusatemas.id. Yaitu kalian jual emas dengan rasa aman. Jadi kalian punya perhiasan patah, kalian punya nggak ada surat nih. Tenang aja, kalian datang ke pusat emas, kalian bisa cek, itu ada alatnya, dicek kadarnya berapa dan dijual pakai harga saat itu dan tertinggi. Jadi bagi kalian semuanya, kalau pengen jual emas dengan harga tertinggi dan rasa aman, silakan ke pusatemas.id. Pak Ustadz, Hai. Bro Ustadz, karena guru saya berkata ngajarkan saya seperti itu, Dan saya sepakat, menerima. Alhamdulillah. Sekarang saya coba terbuka. Sekarang saya minta, ini pertama kalinya aku minta dengan Pak Ustadz Faizar, buktikan saya bahwa goib itu atau sihir itu real ada. Oh, saya bukan tukang sihir, gimana saya membuktikan? Paling kalau itu Kalau nggak dibuktikan kayak bagaimana cara saya? Kemarin juga Ferry Iwandi sampai bilang kan, kalau memang ada santet saya, nggak ada di santet. Ya. Gini dok. Ya, soal sihir ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Ustadz Khalid. Ya intinya betul banget. Karena memang ketika kita mempercayai entitas setan itu memang ada. Ya. Kita lihat dalam Al-Quran itu ketika setan disebut dengan alif lam ta'rif. Ismul ma'rifah dalam bahasa Arab ya. Asyaiton itu pasti jin. Tapi kalau pakai nakiroh biasanya akan ada mudhofnya itu. Yani insan atau jin. Ada kadang setan manusia, setan jin. Tapi kalau pakai alif lam ta'rif berarti disebutnya asyaiton, yaitu iblis atau dari bangsa jin itu sendiri. Kalau tadi dokter bilang nggak percaya adanya setan, nah kalau kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mau berlindung dari apa kalau entitas itu nggak ada? Ketika kita diajarkan sama Allah dan Rasulnya, bahkan Allah menurunkan muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, di ayat keempat surat Al-Falaq itu kan ada ibaratnya tuntunan dari Allah. Kayak Allah itu lagi nuntun hamba-hambanya, ayolah hambaku, berlindunglah kamu dari keburukan tukang sihir ketika dia menghembuskan mantra-mantranya pada buhul-buhul, pada tali simpul. Kalau memang realitas sihir itu tidak pernah ada, ngapain Al-Quran sampai menyuruh kita selaku hamba Allah untuk berlindung dari yang namanya kejahatan sihir? Toh nggak ada dampaknya. Oke. Paham ya? Ngapain Allah nurunkan surat Al-Falaq? Oke. Berarti ketika Allah mengabarkan bahwa sihir ini bukan hanya sekedar dongeng, bukan untuk membantah klaimnya para orang-orang jahili atau orang-orang musyrik, berarti itu adalah sebuah ajaran yang langgeng. Sampai akhir zaman nanti akan selalu ada. Apalagi dalam Al-Baqarah yang ayat 102 itu dikabarkan kan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kafir, yang kufur atau yang ingkar adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari itu kadang-kadang yufidul istimrar. Istimrar itu artinya kelanggengan. Jadi selalu konsisten, selalu ada. Bukan hanya di awal era Nabi saja, bukan hanya di era para Rasul itu masih hidup, tapi sampai akhir zaman setan-setan akan selalu mengajarkan ilmu-ilmu sihir kepada para kekasih-kekasihnya, teman-temannya itu. Oke. Dan itu akan selalu langgeng, selalu ada. Dan tukang santet tuh nggak butuh validasi. Gimana bisa tukang rampok kemudian dia ngaku dirinya perampok? Ya dimasa, dihabisi orang. Oke. Ya. Kan sekarang di Indonesia ada, kalau ada orang ngeklaim dirinya bisa ilmu santet, bisa kena pasal kan? Pasal berapa itu saya lupa, sering disebut sama Mas Marcel itu. Iya. Iya kan? Jadi kalau karena saya praktisi ya, pengalaman secara empiris betul-betul ada dok.
Yang saya lagi tangani itu bukan bayi hilang, tapi kasus yang dikira hematohidrosis. Apa dok? Ada darah. Yang darah itu. Iya, iya. Keluar darah dari kelenjar keringat. Saya nggak nguji dokter. Iya, iya. Saya menyampaikan aja dia udah diuji atau dicek medis di 10 rumah sakit di Indonesia. Sampai di rumah sakit provinsi. Tempat dia tinggal, semua normal. Darah dok. Dan darahnya itu keluar seperti espresso yang lagi dipres. Dari pori-pori kulit. Saya ada fotonya. Anak masih kecil, remaja lah. Dan pernah juga kita bawa ke dokter Sagiran, saya tetap mendahulukan medis dok. Saya nggak anti medis ya. Saya nggak anti medis nih, disclaimer nih. Walaupun saya terapis, Ruqyah, saya tetap menganjurkan kalau memang itu masalahnya masalah klinis, ya silakan ke dokter. Itu ahlinya dokter, bukan ahlinya saya. Siap. Ya, jadi tetap saya akan anjurkan seperti itu. Nah, itu ke pasien yang saya tangani, saya uji langsung di rumah sakitnya dokter Sagiran. Ya. Dan yang nangani bukan dokter Sagiran, namanya dokter Fitri kalau tidak salah, beliau ahli penyakit dalam. Kita ruqyah langsung di situ. Keluar darah dari jidat, dari sini, telapak tangan, semuanya. Dan itu bukan cairan angkak, bukan cairan sulap tuh yang menimbulkan apa? Warna merah. Asli darah, baunya amis. Baunya betul-betul amis. Dicek normal semuanya. Saturasi normal. Kan pakai oximeter tuh normal juga. Katanya mungkin kena stres karena dibully. Ya itu hanya sesuatu yang menambah beban, bukan penyebab utama. Karena sebelum itu dia udah sakit. Oke. Dia pernah di RSJ, rumah sakit jiwa, 3 hari dok. Dia sampai bilang, aku nggak gila, jangan ditaruh di sini. Nah, itu tertekannya gara-gara itu. Karena nggak pernah ada orang yang percaya sihir itu ada, dianggapnya dia halu, dia gila. Coba siapa yang mau berempati sama orang-orang seperti itu? Kalau kita mau mengedepankan ego kita ya, wah aku dokter, aku psikolog. Saya juga kuliah psikologi ini. Jadi saya tetap mengandalkan sains juga dok. Bukan hanya sekedar dari sisi wahyu saja. Si wahyu sudah jelas kita selalu kaum beriman harus memegang teguh Quran dan Sunnah. Tapi secara saintifik saya selalu nyarankan kalau memang itu di luar kemampuan saya, ya saya serahkan ke ahlinya. Orang yang ahli adalah orang yang tahu batasan keahliannya. Ini yang paling penting. Ya. Dan akhirnya saya punya metode khusus dari kasus ini. Saya cek, kita punya scoring system. Saya singkat MFH. Scoring sendiri nih? Iya, ya diuji dong. Iya. Okay. Ini disertasi saya. MFH, M-nya mental. Mentalnya dicek dulu. Pernah nggak riwayat kena gangguan jiwa? Kalau ada, saya minta datanya dari psikiater. Kenapa? Kalau misalnya ada kena gangguan skizo, ya sudah jelas. Apalagi dia masih minum obat gitu kan. Nah, kemudian fokus. Fokusnya dia gimana? Karena yang namanya kena sihir, nanti bisa Ustadz Khalid bisa menambahkan ya. Orang kena sihir itu pasti dibikin linglung. Fokusnya itu terganggu. Termasuk orang yang kena gangguan setan. Dulu ada sahabat namanya Utsman bin Abi Al-As As-Saqafi. Pernah diganggu setan, hafalannya buyar, hafalan Qur'annya buyar, sholat lupa rakaat. Kata Nabi, dzaka syaiton. Ya. Coba kamu mendekat kepadaku. Kemudian Nabi menepuk dadanya Utsman sambil mengatakan, ukhruj ya syaiton min sadri Utsman. Keluar kamu setan dari dadanya Utsman. Kemudian Utsman mengatakan, aku merasakan dingin yang keluar dari pundakku, kedua pundakku. Kalau memang setan nggak bisa merasuki manusia, ngapain Rasul mengatakan keluar kamu setan dari dadanya Utsman? Berarti lupa itu juga kadang-kadang dari setan. Itu ada skornya juga. Kemudian history klinik. Dia pernah nggak melakukan praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek yang di luar ajaran Islam, yang kadang-kadang dicampur adukkan. Karena yang namanya ritual-ritual itu adalah pengikat utama setan bisa mendominasi manusia. Di Quran dok, ada di 3 ayat yang berbeda. Itu Allah sudah menegaskan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu itu nggak punya kuasa untuk hamba-hambaku. Kecuali mereka yang menjadikanmu sebagai pemimpin atau mereka yang menjadikanmu sekutu di sisiku. Ya, sekutu
dalam bahasa kita ya syirik. Oke. Ya, itu pertama penyebab setan kenapa bisa menghembus dan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, sebab utamanya selain tadi syirik disebutkan di surat Al-Hajj ayat 53. Penyakit hati dan hati yang keras. Aku juga dong berarti. Ya mungkin. Kan pernah diruqyah kan, terus mau muntah nggak jadi. Aduh sorry. Sana kayak kalau nyata kan. Itu tadi ya, penyakit hati. Makanya saya kadang-kadang nemukan itu kasus-kasus kesurupan yang susah sekali ditangani. Mereka rata-rata punya trauma. Tapi maaf, trauma itu bukan berarti ketika misalnya kita diagnosa, oh dia punya PTSD. Post traumatic stress disorder. Bukan berarti gangguan jinnya jadi hilang. Oke. Sama kayak orang kena GERD anxiety. Oke, ditemukan kecemasan berlebih, tapi bukan berarti asam lambungnya kita abaikan. Oke. Oke lah, ada gangguan asam lambung, bukan berarti kecemasannya kita abaikan. Karena ini saling tumpang tindih satu sama lain, bisa saling mengakibatkan. Oke. Yang saya senang dari Ustadz Faizar ini Pak Ustadz, walaupun kami sering berdebat dan sering berantem, tapi kami tetap teman akrab Pak Ustadz. Dingin amat tangannya. Lu makan. Rupanya memang harus bisa dipertemukan, Dok. Dokter harus bisa membuka diri, ternyata selain ilmu medis masih ada ilmu-ilmu yang lain. Pak Ustadz, saya pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz tadi ajarkan, saya percaya syaitan, saya percaya jin, saya percaya malaikat. Tapi yang saya nggak percaya, penyakit yang dibuat ke arah sana oleh manusia, Pak Ustadz. Sampai sekarang sih saya masih nggak percaya. Kita langsung konteks saja Pak Ustadz ya, mungkin supaya diskusinya nggak melebar kemana-mana Pak Ustadz ya. Saya pernah dengan beliau satu kali, kita pernah benar-benar ke pasien nih Pak Ustadz, sampai kita kontenin Pak Ustadz. Pernah satu pasien itu kehilangan janin. Kehilangan janin. Pada waktu itu aku masih ingat banget sih, saya masih ingat. Saya pengen tanya dengan Ustadz Khalid. Ustadz Khalid percaya kalau misalnya ada janin, anak. Kita belum dilanjutin ceritanya gimana? Ya, hamil. Lalu dia bilang dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya. Oke, saya ceritain pada waktu itu. Mungkin Ustadz Faizal masih ingat ya? Iya. Waktu itu kita datang, ada ibu hamil, datang sebagai pasiennya beliau, bilang bahwa dia kehilangan anaknya. Dia bilang, minta diruqyah, habis diruqyah, saya biarkan semuanya berjalan apa adanya, diruqyah oleh Ustadz Faizar, dia nangis-nangis, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Habis sudah selesai, saya minta semua datanya. Saya bilang, mana ininya? Saya bilang, mana USG-nya? Saya bilang, apa ininya? Dikasih lihat ke saya, kayak gitu punya. Bayinya hilang katanya. Bayinya hilang. Padahal ini USG-nya, dari USG ini bayinya hilang. Saya pegang USG-nya, yang mana hilangnya? Bayinya ada di sini. Bayinya ada di USG. Terus hilangnya ada di mana? Ya kan? Lalu benar-benar dia hamil, katanya dia hilang. Nah, dugaan saya adalah, logik saya, nggak mungkin seorang bayi itu bisa hilang. Apa yang menyebabkan hilang pada kehamilan? Sekali lagi Pak Ustadz, saya kan sekolah, kuliah. Satu, pseudo kehamilan palsu. Jadi dia seolah-olah mengidamkan kehamilan, tapi dia tidak hamil. Jadi hormon-hormonnya meningkat, membuat seolah-olah dia hamil. Itu memang ada penyakitnya. Yang kedua, hamil anggur. Itu mungkin terjadi. Yang ketiga, dia benar-benar hamil, tapi di ujung kehamilannya terjadi adanya keguguran atau matinya janin. Dan matinya janin ini membuat psikologisnya itu berubah. Psikologisnya itu tertekan parah, sehingga pada waktu diaborsi atau pada waktu dilahirkan, dia kehilangan momen ingatan pada waktu itu. Dan keluarga biasanya memberikan keterangan pada dia, itu hilang, supaya mempermudah hal tersebut. Karena bagi saya, kalau kita bicara kehamilan, saya punya duit 10 juta nih Pak Ustadz. Sini, taruh. Duit aja nih Pak Ustadz kita bilang. Terus saya keluar nih Pak Ustadz. Kita keluar sama-sama. Terus kita masuk lagi. Mana duitnya? Diambil jin. Pak Ustadz percaya nggak? Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya ada orang yang ngambil duit tersebut. Ya, walaupun siapapun yang ngomong di sini, kita semua sama-sama tahu bahwa ini diambil jin. Menurut saya itu tuh dibuat oleh manusia. Karena it's not something logic. Kalau misalnya
sihir ada nggak? Oke, saya percaya mungkin sihir ada. Tapi banyak penyakit yang ada di Indonesia seperti ini punya, dibuat seolah-olah sihir. Padahal ini sebenarnya cuma medis yang tidak disadari oleh pasiennya atau tidak dikenali oleh dokternya dengan baik sehingga menjadi seolah-olah non medis. Menurut Pak Ustadz Khalid. Saya boleh meluruskan dulu enggak? Bukan meluruskan. Berantem nih kita. Enggak, saya cuma mau menyampaikan dari pasiennya ya biar amanah. Intinya gini, oke lah, anggap itu janin ada ya. Lalu kemana jasadnya? Karena keluarganya itu nggak nerima jasad bayinya. Kalau memang itu dia gugur ya, mestinya yang harus diulik rumah sakitnya. Kenapa jasad bayinya nggak dikembalikan ke keluarganya? Kemana itu jasad bayi? Itu balik ke rumah sakitnya lah. Nah itu, tapi kita nggak nyebut ya rumah sakit itu balik mana. ke rumah sakitnya. Tapi kan pada waktu itu nggak logik itu dia bilang, saya hamil, ini dari USG hilang. Sedangkan saya bisa baca USG pas saya pegang, yang mana hilangnya? Ini kepala anaknya. Itu yang saya janggal itu di situ. Saya juga lihat ini ada bayinya gitu Ustaz. Cuma kok saya tanya ke suaminya, nerima enggak jasad bayinya? Kak, saya punya kakak Ustaz. Kakak saya meninggal di kandungan juga. Besok hari kakak saya itu lahir, malamnya itu meninggal. Itu ya dikebumikan. Nah itu nggak ada prosesi pengebumian, nggak ada prosesi pemakaman, dan keluarga nggak dapat itu jasad bayi. Ya, mungkin maksudnya kayak gini, ada satu missing link yang hilang, sedangkan kita kan tidak mengetahui ini secara utuh. Kita kan mengetahui hanya cerita dari pasiennya saja. Sehingga kita dan keluarganya. Dan kita menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan jin atau setan. Sedangkan menurutku tuh memang nggak logik gitu. Sama kayak tadi yang aku bilang tadi, kita taruh uang di sini, tiba-tiba hilang, terus diceritain. Kita bisa nggak percaya. Kenapa uang kita nggak percaya, giliran bayi kita percaya? Itu something, bukan sesuatu hal yang logik bagi kita loh kayak gitu. Dan saya pernah nangani Dok di Banjarnegara 9 bulan. Itu hasil USG lengkap Ustaz. Pas 9 bulannya hilang. Nggak tahu kemana. Kempes Dok. Nggak ada juga kegiatan kuret dan lain-lainnya. Ya kapan-kapan ikut saya lah. Oke, Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Oke. Kita lupakan dulu, kita keluar dulu dari masalah kemelut bayi hilang ya. Kita mau bahas dulu tentang masalah sejauh mana syaitan bisa mempermainkan manusia. Kita ke situ dulu. Kalau Dr. Richard masih ingat kan kita sempat bahas Nabi Ayub ya, alaihissalam. Nabi Ayub itu ceritanya kan iblis yang minta izin kepada Allah untuk bisa menggodanya. Apa yang iblis lakukan? Iblis bisa membinasakan semuanya hewan ternaknya, merubuhkan bangunan rumahnya sehingga anak-anaknya mati, dan memasukkan penyakit ke badannya Nabi Ayub. Ini cerita tentang Nabi Ayub ini uniknya, mayoritas riwayatnya dari Israiliyat. Satu-satunya Nabi mungkin yang riwayatnya sedikit sekali dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu adalah Nabi Ayub. Kalau kita lihat pendapat Abdullah bin Umar, kemudian dinukil dari Mujahid dan banyak sahabat dan tabi'in itu, mereka menukil kisah Israel. Tapi riwayatnya riwayat sahih. Karena Nabi SAW membolehkan kita mengambil dari berita Israiliyat. Artinya, ini dari Taurat dan dari Injil. Jadi hampir disepakati oleh orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Muslim, Nabi Ayub itu memang penyakitnya dari syaitan. Begitu. Jadi berarti kalau kita lihat ini dari syaitan, lingkup dia bisa mengganggu manusia itu jauh sekali. Tergantung Allah izinkan. Tentu di sini tergantung juga Allah izinkan. Karena dalam tadi Al-Baqarah 102 yang Ustaz Faisal sebutkan itu, memang itu ada biiznillah. Memang itu dengan izin Allah. Jadi ada orang yang menyihir tidak kena, ada orang yang menyihir kena dengan izin Allah SWT. Bahkan riwayat-riwayat sahih menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Beliau pernah disihir oleh wanita Yahudi yang membuat beliau lupa malam ini harus ke istri yang mana. Itu sebulan. Nabi SAW sebulan. Sampai Nabi SAW akhirnya berdoa kepada Allah SWT minta diberikan petunjuk. Lalu dalam hadis Bukhari disebutkan, datanglah dalam mimpi beliau 2 malaikat, satu di kepala, satu di kaki, yang berbicara. Yang di kepala mengatakan, kenapa orang ini? Yang di kaki mengatakan dia dikenain sihir. Ini hadis sahih kejadian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang di kepala mengatakan
dia telah, yang di kaki mengatakan dia telah disihir, di kepala mengatakan apa yang diambil menjadi alat sihirnya, buhul bahasa. Maka yang di kaki mengatakan rambut dari sisirnya. Maka yang di kepala mengatakan di mana diletakkan itu. Maka dikatakan di sumur suku Za'far yang sudah tidak bermanfaat lagi sumurnya. Maka Nabi SAW terbangun, beliau mengajak dua sepupunya Ali dan Zubair, radhiyallahu anhuma, pergi ke sumur itu, dibongkar, ditemukanlah rambut Nabi. Sama bekas sisir beliau, disihir oleh orang itu, lalu kemudian beliau binasakan. Lalu beliau kembali ke rumah mengatakan, hai Aisyah, Alhamdulillah Allah telah menunjukkan kepadaku di mana itu. Setelah itu Nabi nggak lupa lagi. Nah ini sebenarnya kejadiannya, terjadi dalam riwayat yang sahih. Kita sebagai orang muslim kita harus yakini, karena itu terjadi pada Nabi Muhammad. Tapi informasi dari Allah, kalau itu ada dan itu bisa terjadi. Tetapi memang kasus sihir ini, dia bukan menjadi kasus utama. Dalam arti kata, sehingga dia mengalahkan semua penyakit medis, dia mengalahkan semua yang lain. Enggak. Dia hanya bagian daripada kehidupan kita yang mewarnai kehidupan ini. Dia ada, kita yakini ada, kita juga sudah diberikan jalan keluarnya. Itulah ruqyah syariah, pengobatannya gitu kan. Nah ini keberadaannya memang ada, masalah keberadaannya ada. Cuma lingkup syaitan bisa melampaui atau melakukan apa, itu memang batasnya tergantung izin Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang pribadi belum pernah tahu kalau ada janin yang hilang. Saya pribadi ya. Mungkin sebatas itu, mungkin beliau lebih banyak praktek lapangan. Karena sebelum saya terjun ke medan dakwah ini, dulu saya punya 3 opsi pilihan yang saya harus pilih di awal terjun di dakwah. Saya menjadi dai, membenahi umat dari dalam, umat Islam yang belum sholat, yang mu'allaf baru masuk Islam, yang tidak puasa, yang masih mabuk-mabuk. Ini saya tanganin gak? Ini butuh keterampilan sendiri. Itu jadi dai di internal. Jadi kayak badan itu kita di dalam supaya sehat jadi gak kena penyakit. Atau saya jadi kristolog. Nah kayak Ahmad Didat, seperti Dr. Zakir Naik sekarang. Atau menjadi peruqyah. Jadi mengobatin orang, sihir dan segala macam. Karena ini membutuhkan energi nih. Karena beliau bisa mungkin tanganin satu hari berapa pasien, bisa memakan waktu dari pagi sampai malam. Sebagaimana saya juga kalau nyusun materi dakwah, saya harus dari pagi sampai malam mungkin. Mungkin juga sama kristolog, dia akan sibuk membaca perbedaan agama dan seterusnya. Maka saya mengambil keputusan, saya ambil yang pertama. Gitu. Tapi tetap saya punya pengetahuan di sini dan di sini. Gitu. Satu waktu dibutuhkan mungkin saya bisa gunakan. Tapi kalau ini, maka saya fokus. Gitu. Sehingga kita berbagi tugas. Nah makanya saya bilang ini bukan berarti masalah sihir ini mendominasi semua. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak kena sihir. Enggak, mungkin kayak Dr. Richard belum tentu kena sihir. Saya mungkin belum kena. Tapi ada juga orang yang kena. Nah penanganannya kita yakini itu ada. Penanganannya adalah dengan masalah ruqyah syariah. Nah seperti itu dok. Sehingga tidak harus bentrok dengan pengetahuan dokter secara medis yang tidak bisa menangkap secara akal. Gitu kan. Karena memang saya bilang di pertemuan kita yang sebelumnya. Kan susunannya itu. Di tubuh diri kita ini kan ada perasaan. Perasaan ini harus dihadapkan dengan akal. Kata Dr. Sulaiman Rahili hafizahullah, salah satu guru kami di Madinah, di dalam salah satu penyampaian nasihat beliau, kita harus memahami syariat itu dengan susunan ini. Dalam diri manusia ada perasaan. Semua kita punya perasaan. Tapi perasaan ini, dia harus bisa dikontrol oleh akal. Misal contoh kita pernah makan nasi goreng enak di Semarang. Enak banget, berbekas banget gitu. Kita punya perasaan merasa suka dengan itu. Itu perasaan. Kagum dengan sesuatu dan segala macam. Tapi ini harus dihadapkan dengan akal. Satu waktu kita balik ke Jakarta, rindu pengen makan nasi goreng itu. Kalau kita hadapkan dengan akal akan memberikan kita solusi. Udahlah nanti aja kapan-kapan ke Semarang. Kalau kita terbawa perasaan, kita akan berangkat hari itu juga walaupun pakai mobil hanya kejar nasi goreng kan gitu. Jadi harus akal. Nah akal ini yang ngontrolnya adalah syariat. Kalau tidak akan jadi kacau semuanya. Karena akal tidak akan punya tolok ukur kalau tidak dikontrol oleh syariat. Jadi kita gunakan akal kita. Kayak tadi misalnya Dr. Rashid bilang, ini gak masuk akal saya. Nah, kita harus kembalikan kepada syariat. Allah mengatakan, faruddu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau dalam syariat memang ada gambaran tentang sihir. Dan ada upaya syaitan yang kemungkinan bisa di luar daripada akal manusia kita. Maka kita yakini. Tapi bukan berarti kita bukan menolaknya, kita juga bukan mengatakan, oh berarti semua orang bisa kena sihir dong. Kita kayak seakan-akan itu masalah yang besar dalam hidup kita. Enggak. Gitu. Karena kalau sihir itu betul-betul dia punya kekuatan yang seperti digambarkan sebagian orang. Kan sering digambarkan tuh syaitan itu besar, menakutkan, dan segala macam. Akhirnya orang nggak bisa hidup. Gitu kan.
Dan kita selalu berpegang pada ayat Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah sekali. Mau dia fisiknya lebih besar dari manusia atau tidak, tapi dia sangat lemah. Karena kita dengan baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajam. Rajim itu sebenarnya bukan terkutuk, terjemahan tepatnya ya, retellenya. Rajim itu yang dilempar dengan panah api. Jadi itu sudah dibakar oleh Allah dan melalui malaikat. Sebenarnya sudah selesai. Jadi nggak sulit sebenarnya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya sih, saya menengahinya dari sisi, mungkin Dr. Richard tinggal membuka lebih, oh ternyata memang selain ilmu medis yang mungkin menggunakan ilmu pengetahuan yang rasional, dengan ada juga ilmu yang agama yang mungkin selama batasannya ada informasi dari wahyu ya, masalah sihir misalnya contoh. Nah itu memang ada. Tetapi tentu kita juga punya batasan-batasan dalam masalah ini. Seperti contoh misalnya ada apa sih yang diberi informasikan tentang Nabi Ayub, oh ada penyakit, berarti bisa saja sihir berhubungan dengan penyakit, gitu kan? Adanya upaya para penyihir dulu mau membunuh Nabi Sulaiman, maka berarti ada upaya untuk pembunuhan biasanya, menyakiti fisik dan seterusnya. Ada tadi yang khayalan di zaman Nabi Musa alaihissalam, contoh-contohnya ini ada. Seperti orang jual obat atau mengubah kertas jadi uang di mata orang dan segala macam, itu memang ada. Tetapi ini semua kita yakini ada dan kita tahu solusinya. Kita tidak percayai supaya dia tidak kita melakukannya dan kita bisa mengobati orang yang terkena dengan ruqyah. Sebatas itu saja dok. Oke. Sehingga dia tidak membutuhkan satu energi khusus untuk kita. Oh, tidak masuk akal saya harus gini. Ya udah kalau itu terjadi itu bisa saja. Kita mengatakan itu kuasa Allah bisa terjadi. Tadi saya paham konteksnya Ustadz Khalid, terutama di poin tidak membesar-besarkan. Karena menurutku sih poin itu tuh sering menjadi apa ya? Acuan ya, sering dibesar-besarkan orang, goib apa kayak gitu punya, sering dibesar-besarkan sehingga efeknya itu bisa ke tetangga kemana-mana, dan menurutku pengobatannya menjadi tidak holistik lagi atau tidak tepat lagi. Nah, Bro Ustadz Faizal. Hai. Siap, gimana? Saya pengen tanya, kalau misalnya nih, saya konteks balik ya, kalau misalnya nih ada uang 10 juta di sini, lalu kita pergi ke depan sebentar, bertiga nih, semua kosong semua, semua kosong semua. Lalu kita balik lagi, nggak ada CCTV di sini satupun. Uang tersebut hilang, Pak Ustadz. Lalu karyawanku bilang, dia bilang, wah itu diambil jin, diambil tuyul. Ustadz Faisal percaya? Enggak. Kenapa Ustadz Faisal yang itu nggak percaya, yang bayi Pak Ustadz percaya? Sama-sama dua yang ada fisik. Oh beda jelas, konteksnya beda. Oke, silakan. Ini juga pernah ditentang sama Nabi SAW tentang ghaul. Ya Ustaz ya, ada namanya ghaul. Jadi kata Nabi, nggak ada yang namanya penyakit menular, nggak ada yang namanya hantu, ya, dan nggak ada yang namanya apa itu istilahnya, kayak wabah-wabah gitulah. Intinya, ketika Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular, apakah berarti nggak ada penyakit menular sama sekali? Ada lah pasti. Nah iya. Apa yang dimaksud Nabi di situ? Apa? Nabi mengajarkan kita untuk meyakini bahwa penyakit itu menghinggapi tubuh seseorang karena takdir Tuhan, bukan karena zatnya sendiri. Demikian juga ketika Nabi menentang nggak ada yang namanya hantu. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Nabi itu bukan mengatakan tidak ada jin, tapi menyanggah ungkapan-ungkapan atau anggapan-anggapan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka mengklaim ketika ada musafir yang tersesat di perjalanannya itu adalah karena ulah jin. Sama konteksnya seperti ini. Ada uang hilang, tiba-tiba langsung mengatakan ini ulah jin. Berbeda sama orang yang, ini kita jangan bahas janin hilang dulu dong, yang lain. Ya, yang konteksnya sihir secara meluas lah ya. Yang memang secara empiris terbukti bahwa dia suspek kena gangguan metafisik. Contoh gini dok, saya beberapa kali menangani kasus orang-orang yang terkena penyakit. Terakhir itu Semarang, apa tuh kasus yang muntah darah? Varises esophagus. Dia kena varises esophagus. Saya menangani beberapa orang yang kena varises esophagus yang dikiranya itu sihir dok. Ya. 3 diantaranya tidak reaksi, 2 yang lain reaksi. Dari yang tadinya lemas
lemah, lunglai, nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika mendengar bacaan ayat Quran, dia langsung frontal. Tenaganya kuat, semua otot-ototnya menegang, teriak, padahal dia datang ke situ dalam kondisi dipapah dan susah buat berjalan. Lemas tubuhnya. Apa yang menyebab? Energi apa itu yang tiba-tiba datang? Histeria. Mana ada? Kok kambuhnya ketika dibacain ayat Quran dia sampai kepanasan tubuhnya? Saya bisa jelaskan itu secara medis. Ya oke lah, kalau secara medis pun bisa dijelaskan, tentu hal tersebut ada tumpangan yang lain seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Khalid. Nah pertanyaannya kayak gini Pak Ustadz sebenarnya. Kalau A iya, harusnya B juga iya dong. Kecuali Pak Ustadz menjawabnya kayak gini. Mohon maaf Pak Dr. Richard. Jin itu hanya berkuasa atas penyakit, tidak berkuasa atas materi. Kalau dia berkuasa, bukan, maksud saya, sorry ya, bukan maksudnya berkuasa apa ya. Kalau maksud saya dia bisa menghilangkan bayi, kenapa nggak bisa menghilangkan duit? Apakah duit dan bayi berbeda kayak gitu? Menghilangkan duit dia bisa. Kalau dia menghilangkan duit bisa. Bisa. Berarti kita bisa percaya dong bahwa uang yang hilang di sini karena jin. Atau Tapi setan. asal tuduhan itu tidak bisa dipercaya. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, siapa saja orang yang mengaku melihat jin dalam wujud yang tak kasat matanya, dia ditolak persaksiannya. Maksudnya apa? Bukan berarti jin itu wujudnya nggak bisa dilihat sama sekali. Oke. Tapi dalam persaksian pengadilan, orang yang asal mengklaim dirinya tahu hal gaib, dia bisa saja menuduh, wah dia sakit, disihir sama tetangganya, disihir sama saingan bisnisnya. Ini kan klaim tuduhan tanpa analisa yang jelas. Tapi sebenarnya bisa jin melakukan itu. Jadi jin Tadi yang disampaikan menghilangkan Ustadz uang. Khalid, dia kan jin itu ngambil barang. Oke, bisa ya berarti ya? Bisa. Berarti ngambil uang 10 juta itu jin bisa. Nah kalau bicara seperti itu, aku menjadi masuk akal nih. Kalau uang bisa hilang, harusnya bayi bisa hilang kayak gitu punya. Oke, apple to apple nih kita bicara nih. Baru aku percaya. Cuma kalau misalnya kita nggak percaya, uang 10 juta hilang karena jin, terus kita percaya bayi, nah itu bagiku nggak masuk akal kayak gitu punya. Tapi kalau kita percaya nih, cangkir kita tahu di sini. Mana cangkirnya? Dimakan oleh jin. Kita percaya itu dan memang kita percayain itu, ya aku juga akan bisa percaya kalau misalnya ada anak dimakan oleh jin. Menurut orang, menurut misalnya Pak Ustadz atau menurut siapa. Kita selaku peruqyah pun tidak langsung serta-merta mempercayai ya. Dan Meskipun tidak semua kasus ya ini ya. Ya. Nah, tapi bisa kan? bisa. Tidak mengaminkan semua yang dikatakan pasien itu pasti benar. Pasti kita analisa. Cari sebab logisnya terlebih dahulu. Mungkin subscriber saya tahu. Oke. Ketika lihat konten-konten saya nggak langsung mengiyakan itu adalah gangguan gaib. Saya akan cari mana data medisnya. Gitu. Semua pasti saya akan sampaikan itu. Oke. Saya akan tanyakan dulu. Baru kalau misal nggak ada, ya pasti akan saya suruh cek lab atau cek patologi klinis di rumah sakit. Itu wajib itu. Ya, sekali lagi saya bilang saya senang banget dengan Ustadz Faizar. Karena Ustadz Faizar ini juga mengedepankan medis. Dan Ya, saya saya- berteman, dan saya juga berteman dengan dia. Saya chatan dengan dia. Yang berantem tuh sebenarnya kalian yang di kolom komentar. Saya dengan dia tuh temenan sebenarnya kayak gitu kan. Cuma saya senang dengan beliau. Beliau itu juga mengedepankan medis dan juga ruqyah. Nah permasalahannya, nggak semua orang di luar tuh seperti Ustadz Faizar, Pak Ustadz. Kenapa tuh saya memberikan statement seperti ini punya? Kadang orang di luar itu, kan nggak semuanya satu Indonesia ini ketemunya dengan Ustadz Faizar yang mengedepankan ada medisnya. Banyak orang itu mensabotase hal ini sehingga berkata ini adalah sihir, ini adalah harus ruqyah. Padahal dia sakit Pak Ustadz. Dan penyakit ini membuat dia itu makin parah. Penyakit ini membuat medisnya itu makin jelek, makin berantakan. Saya percaya ruqyah Pak Ustadz. Kalau saya bisa mediskan, tadi kan saya bilang kan, saya bisa mediskan itu. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, Ustadz Faizar meruqyah orang sampai teriak-teriak, ada yang sampai nari-nari. Saya bertanya dalam hati saya, apa yang menyebabkan ini? Apakah ini karena setan? Bisa jadi, saya bilang. Tapi alangkah banyaknya setan ya, karena setiap kali pasien dia, lima-limanya bisa joget, lima-limanya bisa teriak. Saya bertanya dengan teman-teman saya yang medis juga, yang kuliah sampai ke luar negeri, kan kita sepakat bahwa berdiskusi bahwa mereka yang datang itu karena punya gangguan psikologis dari awal. Contoh psikologis itu adalah seperti ini. Saya sangat takut dengan Ustadz Khalid. Makanya saya selalu bilang kan Ustadz Khalid adalah guru killernya saya. Sehingga saya bertanya, itu awal-awal aja gemeteran. Ngerti nggak Pak Ustadz? Ya kalau kita ketemu guru killernya dari awal, kita sudah kalah mental dengan dia kayak gitu kan.
Tapi perasaan pertanyaannya tidak ada kalah mental. Tapi beneran Pak Ustadz, saya tuh serem Pak Ustadz. Wah, saya waktu podcast dengan istri saya tuh tegang kayak gitu. Berarti alasannya karena sosoknya. Iya, kan seperti itu. Nah, ruqyah ini kan juga digambarkan adalah mengusir syaitan dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita meruqyah, di sebelah sana ada yang menangis, sebelah sini ada ini. Nah, itu tuh membawa psikologis kita. Dan rata-rata memang, kalau menurut saya sekali lagi ini menurut ilmu pengetahuan sainsnya, orang yang datang itu sudah dengan gangguan psikologis. Sehingga begitu diruqyah akan menyebabkan ya berteriak, menangis dan lain sebagainya. Saya ada masalah tentang itu, saya tidak ada masalah sedikit pun dengan itu. Karena saya percaya. Bentar, Dok. Mungkin saya tanggapin sedikit. Kalau yang dokter vonis tadi misalnya semua orang yang datang sudah ada masalah sebelumnya. Pastikan Dok ya, mungkin tadi 5 orang itu yang diruqyah mungkin menyanyi atau menari. Mungkin ada orang lain, termasuk Dr. Richard sendiri pada saat hadir di situ mungkin tidak terpengaruh. Betul. Karena memang lagi tidak ada sihirnya. Kan bisa saja analisanya ke situ juga kan. Betul. Nah iya, berarti itu bisa betul terjadi. Bisa. Nah iya, jadi tidak selamanya memang ada orang secara Saya ya, setuju. Oke. Saya sepakat. Itu poin. Ada satu poin saya rasa lebih penting untuk kita bahas. Gini, iblis itu kan pada saat dia tidak jadi sujud kepada Adam, dia mengikrarkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan seluruh anak Adam, seluruh anak Adam. Penyesatan ini dengan 1001 cara. Karena dia bilang, saya akan datang sisi kanannya, sisi kirinya, dari depan, dari belakang, dari atas. Dan dia mengatakan, dan ya Allah, engkau tidak akan menemukan mereka banyak bersyukur. Nah gitu. Dan Allah izinkan dia untuk itu. Selama dia mampu. Cuman Allah mengatakan tentunya dalam sebuah hadis ya. Ada satu hadis begini bunyinya. Iblis mengatakan, saya akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Dengan segala macam upaya yang telah engkau izinkan kepadaku. Sehingga mereka akan selalu bermaksiat kepadamu. Lalu Allah mengatakan pada iblis yang membuat iblis nggak bisa ngomong lagi. Maka aku akan terus mengampuni mereka selama mereka beristighfar. Maka iblis jadi tidak bisa apa-apa. Jadi walaupun misalnya dijerumuskan kita 10 tahun buat dosa. Tahun ke-11 kita taubat. Ya sudah. Kita dibersihkan 10 tahun yang itu. Nah cuma yang saya ingin rasa mungkin poin yang perlu kita titik beratkan. Jadi syaitan ini punya target. Bagaimana caranya menyesatkan manusia. Dengan berbagai macam cara lah. Sihir ini adalah salah satu bagiannya saja. Tapi dia punya banyak cara. Orang itu dibuat cenderung pada syahwat mau zina, ada yang mau riba, ada yang mau mabuk, ada yang mau membunuh, ada yang mau mengganggu, ada yang mau begini, ada yang mau begitu dan segala macam lah. Nah ada juga orang yang mungkin dianggap lemah oleh syaitan dari satu sisi, dia buat kejahatan dengan orang, terus dia percaya dukun-dukun. Karena dukun-dukun ini memang dia juru bicaranya syaitan itu. Rasionalnya gini Dok. Di muka bumi ada 2 jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan pertama itu jalan yang benar, jalannya Allah, ujungnya surga. Juru bicaranya Allah ini adalah para nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Kita kalau belajar sama mereka, dipandu ke jalan Allah, ujungnya surga. Tidak ada jalan yang ketiga, ini cuma 2 jalan. Jalan yang kedua jalannya iblis, ujungnya neraka, juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir dan ahli maksiat. Kita berteman sama mereka pasti jalannya syaitan. Mau nggak mau. Nah dukun-dukun ini kan subur sekali nih. Mereka hidup dari situ kan. Mereka hidup dari situ. Maka selalu ada saja dukungan untuk mendukung mereka. Sehingga ini selalu akan hidup ini. Seperti beliau bilang, ini akan terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Gitu. Jadi memang syaitan itu berusaha menyesatkan, tapi sihir bagian daripada substansialnya. Cuma segala macam cara dia lakukan. Oke. Saya sambungin tadi Pak Ustadz. Jadi dukun pun juga kalau ditanya, saya nggak percaya dengan dukun. Tentang personal itu. Yang soal apa? Doa. Enggak. Dia ngelihat sosok kayak Dr. Richard sama Ustadz Khalid sangat segan. Terus habis itu akhirnya terjadi efek gemetaran dan lain-lain. Itu kan efek psikologis. Sama seperti doa sebenarnya. Saya percaya dengan the power of doa ya. Kekuatan dari sebuah doa ya. Saya percaya itu menguatkan diri kita. Bahkan penyembuhan sel itu paling bagus adalah dengan cara kita berdoa dan percaya. Tidak hanya di Islam sih, di pendeta juga sama. Saya pernah datang ke gereja Kristen. Saya pernah datang ke gereja Kristen pada waktu saya masih SMA, Pak Ustaz. Pada waktu itu semua dipegang dahinya jatuh. Dipegang dahi jatuh. Saya bilang ini pendeta hebat banget nih. Pegang dahi jatuh, nangis-nangis lagi kan. Saya maju ke depan, saya pengen coba lah kan.
supaya dipegang dahi saya jatuh. Pegang dahi, saya pura-pura jatuh. Karena teman-teman saya jatuh, kalau saya nggak jatuh jadi kayak aneh. Masa saya majukan kepala saya kayak gini kan? Tapi saya nggak ngerasa sedikit pun saya mau jatuh. Itu kan kekuatan dari doa sih sebenarnya, yang bisa saya analisa dengan logik saya. Nah, artinya kayak gini Pak Ustadz. Saya mendukung apapun yang dikerjakan oleh Ustadz Faizar karena beliau adalah orang baik. Tapi nggak semua di luar sana itu sebaik beliau. Dan kalau misalnya sihir ini seperti kata Pak Ustadz tadi, kita besar-besarkan, ini yang kebetulan IQ di Indonesia ini 78 Pak Ustadz. Maka yang terjadi adalah makin banyak orang yang sakitnya tidak terobati dengan baik, makin banyak orang yang akhirnya itu dan sakit ini kan jadi keturunan. Kita ambil jalan tengahnya mungkin dok. Dalam arti kata gini, ilmu sihir itu ada dan dia berefek. Sebagaimana sudah disebutkan tadi banyak dalil sama beliau dan saya juga sudah jelaskan tadi kan. Ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Syaitan itu ada sampai mencuri di masa Nabi SAW di Abu Hurairah. Nabi sendiri pernah disihir dan segala macam. Sisi yang lain, ada juga orang memang mungkin mentalnya lemah. Nah, sehingga dia tadi, misalnya orang sana sedih, kita kayak contoh dia nonton misalnya berita atau informasi sedih, dia bisa mudah sedih. Contoh itu bisa saja, sehingga dia mudah terpengaruh, itu juga ada. Tapi bukan berarti semua orang yang datang terus diruqyah kesurupan, dia karena kejiwaan, belum tentu. Jadi memang ini kita harus fair, semuanya ada. Ini ada memang kena efek sihir, ini ada memang kena faktor kejiwaan dia memang lemah, itu juga ada, kan gitu. Seperti dia tadi ya, dia bisa mudah nangis, dia tadi kayak, atau mungkin dia pura-pura, kayak tadi Dr. Richard pura-pura jatuh, itu bisa saja terjadi. Tapi fairnya adalah memang semua ini bisa terjadi, fairnya ini semua bisa terjadi. Oke. Ini saya perlu tabayun dulu nih. Boleh. Biar nggak salah sangka, penonton juga nggak salah. Nanti terakhir damain kami berdua ya Pak Ustadz. Tenang, kita damai kok. Saya tuh ketika ruqyah masal ya, saya dan para asatidah itu selalu menyampaikan bahwa ruqyah itu sebenarnya bukan identik dengan kesurupan. Misi dari ruqyah bukan bikin orang kesurupan, kelojotan, muntah-muntah. Saya percaya itu. Ya, itu saya selalu kedepankan itu. Saya percaya. Ya. Beda sama Dr. Richard ketika dipegang. Kan pendetanya nggak ngomong bahwa doa ini pada hakikatnya nggak bikin kamu jatuh. Ya kan, nggak ada omongan itu kan, makanya ada rasa segan. Mestinya ketika saya katakan seperti itu, mereka paham nih, aku nggak kesurupan, aku bisa mengendalikan diri dan aku nggak mau histeris. Oke. Tapi kenapa ketika kami membacakan ayat Quran, mereka tetap ada yang muntah-muntah, teriak-teriak, histeris, dan nggak bisa ngontrol dirinya. Karena di dalam diri mereka sudah ada ketakutan hal tersebut. Ketakutan itu kita coba untuk babat habis. Bahkan ketakutan itu real Pak Ustadz. Jelas. Ketakutan itu ada. Saya pernah, itu amigdalanya jelas. Saya pernah main ski. Sibuk di situ. Saya pernah main ski. Kemarin saya ke Nisei, ke Jepang main ski. Main ski jago saya, terus saya diajak naik ke atas. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Saya yang jago, saya jadi jatuh berkali-kali. Cuma karena saya takut dengan dari awal mental saya sudah jatuh. Sehingga pada waktu itu saya bilang dengan pelatih saya nggak bisa lanjutin ini, saya bilang. Saya harus istirahat. Saya sudah kalah di mental. Sehingga hal yang mudah pun jadi sulit untuk saya. Nah, saya melihat itu efek panas. Bukan, mohon maaf ya, saya percaya sihir tadi Pak Ustadz Siri bilang. Tapi menurut saya itu terlalu banyak sihir yang, sehingga kayak pasiennya Ustadz Faizar saya datang, gila ada 10 mungkin ada lebih kayak gitu punya. Ya, bisa aja kan? Ya, saya ngerasa kayak wah banyak banget. Rasanya nggak mungkin sebanyak ini. Enggak, kalau seluruh jumlah orang Indonesia sedikit tuh. Iya betul. 270 juta dengan 10 orang itu. Masalahnya begitu saya melihat juga kemarin kan kita mencoba berdua ya. Artinya ada sisi dia, ada sisi medis ya. Saya melihat dari sisi medis, ini ada kok sakitnya kayak gitu. Kenapa nggak setiap orang ketakutan kesurupan? Kan pasien-pasien juga. Saya sudah tengahi tadi. Saya tengahi kenapa? Saya sudah bilang, fairnya adalah kita harus meyakini dok, memang ada sihir dan ada penyebabnya. Setuju saya. Kita juga meyakini, saya yakin Ustaz Faizal pun meyakini itu, ada orang secara kejiwaan memang dia itu mudah, lemah. Mungkin dari kecil mungkin pendidikan orang tuanya atau memang sudah sering ditakut-takutin gitu kan. Mungkin atau memang ada orang yang pura-pura, dia dibayar, dia apa pura-pura. Itu bisa terjadi. Semua ini ada. Sehingga mungkin Dr. Richard juga tidak perlu mengatakan, oh tidak masuk akal saya maka saya tidak terima.
Harus bisa menerima realita, memang ada penyampaian wahyu tentang ada sihir, ada gangguan syaitan. Tadi saya bilang mulai dari iblis sampai ke semua keturunannya. Banyak riwayat hadis menyebutkan Nabi disihir. Abu Hurairah tadi lihat syaitan ada yang mencuri dan segala macam, itu ada. Cuman memang jadi kita tidak perlu menolak itu, Dok. Karena sampai tadi diskusi kita ini masih ada pada titik, dokter, tapi saya nggak percaya itu. Nah, tidak percaya ini bahaya nih, karena tidak percaya bisa menolak banyak dalil. Bisa menolak banyak wahyu. Makanya saya bilang di awal dari pembukaan kita, bisa kemungkinan, kalau wahyu itu kan baku sifatnya. Dia wahyu penyampaiannya. Sementara ilmu umum ini, ke dokter medis, ini kan terus berkembang, Dok. Maka bukan mustahil satu waktu nanti akan sampai pada titik, oh iya, memang seperti ini. Jadi kita lebih bagus, lebih netralnya adalah menerima semua gitu. Okay. Jadi saya melihat memang ada orang yang kena sihir dan itu betul pada saat dia dibacaan ayat Al-Quran tadi, dia kepanasan, itu tidak bisa direkayasa gitu. Saya pun sebenarnya pernah, tapi saya tidak seperti beliau, maksudnya tampil di media untuk meruqyah orang. Tapi keluarga-keluarga dekat, orang-orang yang saya kenal, saya juga terjun di situ. Saya coba membaca yang tadinya orang yang normal, nggak apa-apa, tiba-tiba dia merasa panas sendiri. Gitu. Dan ada bedanya bahkan membaca Al-Fatihah misalnya itu ayat kursi. Cuma membaca umum dengan kita niat ruqyah dalam hati, niat mau mengobatin dia, itu efeknya beda. Efeknya beda sekali. Jadi itu memang ada. Sehingga kita harus meyakini ini ada. Kita juga meyakini apa yang dokter tadi sampaikan. Oh, ini memang mungkin secara kejiwaan. Tapi tidak semua orang yang masuk sebagai pasien beliau berarti secara kejiwaan sudah terlanjur bermasalah sebelumnya. Mungkin memang dia ada sihir. Mungkin juga ada pasien situ yang bermasalah. Saya pernah tanganin satu orang. Saya diundang untuk meruqyah waktu itu. Tapi memang kita tidak publish gitu. Ternyata saya melihat orang ini, saya coba duduk ngobrol. Dia memang tidak fokus. Sehingga memang tidak fokus ini pada saat saya bertanya itu berarti ini orang ada masalah memang. Tapi saya belum tahu ini masalahnya sihir atau misalnya kejiwaan. Setelah saya ruqyah dia, ternyata efeknya itu nggak ada. Dia cuman, ya dia kayak blank atau dia kadang-kadang ngomong. Tapi setelah saya berhentikan, saya panggil orang tuanya, saya panggil keluarganya. Ada riwayat kejiwaan nggak anak ini? Ada, Ustaz. Dokter memvonis kemungkinan memang akalnya ini orang bermasalah. Oh, kalau gitu berhentikan ruqyahnya. Nah, Karena itu. Iya, artinya gini, ada orang yang seperti itu, tapi dokter harus bisa terima juga. Ada juga orang yang enggak. Setuju Dia saya. sehat, dia nggak apa-apa, tapi dia sering mimpi tentang sesuatu yang menakutkan buat dia. Dia sering mimpi ular, jatuh dari jurang, atau dia mimpi misalnya dia sering berhubungan biologis dengan seseorang yang orang itu sebenarnya bukan suaminya atau bukan istrinya. Dan sering kali, sehingga dia selalu merasa rindu ingin ketemu sama orang itu. Itu mungkin punya hubungan sebelumnya. Itu memang ada pengaruh-pengaruh sihir. Nah, kalau di ruqyah, dia tadi normal. Dia sudah berumah tangga. Tapi begitu di ruqyah, dia merasa panas. Dia bahkan kadang-kadang sering kalau di ruqyah dengan ayat, Dok, ini memang di luar akalnya. Itu dia bisa kebayang. Allah kasih bayangan dia di mana itu buhul. Apa yang disimpan, fotonya dia kah? Atau apa yang dilakukan, itu bisa terjadi. Contohnya. Jadi fairnya adalah kita meyakini memang ada orang secara kejiwaan. Tadi saya kasih contoh. Ada juga orang yang betul-betul memang kena sihir. Bukan mustahil dari 10 pasien beliau. Mungkin ada 2 orang yang memang kejiwaan. Tapi mungkin saja 8-nya betul. Nah, kita harus terima itu. Sehingga kita netral, fair menerima semua keadaan ini. Saya setuju, Pak Ustadz. Ya, karena maaf, Dok. Kalau seandainya Dr. Richard mengatakan, tapi saya masih belum bisa terima. Ini bisa mengedukasi ke masyarakat. Nggak ada sihir loh. Jangan kalian percaya. Bisa ke situ arahnya. Dan ini berbahaya juga. Akhirnya ada penolakan terhadap ayat Al-Baqarah 102. Penolakan semua ayat surah Yunus tentang masalah sihir. Nabi Musa membatalkan sihir. Itu banyak penolakan. Riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad SAW kena sihir. Abu Hurairah bertemu dengan syaitan mencuri makanan. Ini kita bisa tolak semua nanti, Dok. Gitu kan? Nah, kayak kita ada netralisir di tengah-tengah. Artinya ini betul ada terjadi. Dan itu bisa saja. Ada juga orang yang hanya masalah kejiwaan, itu juga bisa terjadi. Tapi nggak semua orang yang jadi pasien ruqyah berarti dia masalah kejiwaan. Tidak semua juga orang kejiwaan berarti bukan sihir. Bisa saja mungkin karena sihir juga. Oke. Oke. Saya percaya apa yang Pak Ustadz sampaikan. Saya mulai sekarang saya percaya dengan sihir. Tapi maksud saya tidak sebanyak itu juga. Nah, mungkin saya Atau dari mana kok nggak sebanyak itu? Karena saya dokter dan menurut saya dengan gejala-gejalanya itu bisa disampaikan dalam medis. Mungkin kayak gini yang perlu bahan kita diskusi selanjutnya, Pak Ustadz. Saya pernah lihat Pak Ustadz Faizar
meruqyah orang, lalu orangnya teriak-teriak, histeris dan lain sebagainya. Di dalam sisi medis, itu bisa, kalau dia ada gangguan kejiwaan, psikologis, justru itu merangsang untuk dia, memperbesar luka batin dia, untuk gangguan kejiwaannya semakin banyak. Pertanyaannya, medis itu percaya ada setan nggak? Kalau medis, secara medisnya tentu saja Ya, tidak. jelas nggak, makanya itu nggak pernah ada istilah medis kena gangguan setan atau kena gangguan sihir. Iya. Karena kita kan lingkup, premisnya jelas nih, bahasan sihir dalam pembahasan agama. Bukan, maksudnya kayak gini. Kita tidak membahas, kan kita di sini itu tidak membahas hanya pasiennya Ustadz Faizal. Kita bahas satu Indonesia nih. Dan fenomena ini nih harus kita akui. Kenapa sih saya dari awal, dari 3 tahun yang lalu kita berdiskusi banyak di hujat orang atau banyak yang jelek-jelekin kayak gitu. Karena fenomena ini terjadi dari akar rumpun masyarakat kita di daerah. Semua di daerah ini kalau sakit itu pergi ke orang pintar, pergi ke orang ini. Itu harus kita akuin sama-sama. Yang pintar itu batasannya itu nggak begitu banyak Pak Ustadz. Ada di kota doang yang pengetahuan, yang pergi ke luar negeri kemana-mana itu nggak. Tapi maaf, khusus untuk istilah itu perlu kita luruskan, Dok. Jadi saya sangat membantah di pengajian-pengajian itu kalau dukun diistilahkan dengan orang pintar. Mereka itu dukun, dan dukun ini dulu itu kan selalu menakutkan ya. Digambarkan rambutnya gondrong misalnya, atau dia pegang tongkat pakai tengkorak gitu-gitu ya. Tapi sekarang kan sudah keren-keren dukunnya gitu. Sehingga dan mereka Dukunnya keren. loh iya, penampilannya sudah keren-keren kan, sudah banyak. Mereka dulu ada kasus, pernah dengar gak di Indonesia itu ada dukun memerkosa, dibakar. Iya. Banget. Ya itu kan ada masalah. Akhirnya mereka nggak pakai istilah dukun sekarang, mereka ganti, nggak nanggung-nanggung ini paranormal sama orang pintar. Coba pan paranormal di atas orang normal, ini bukan main-main. Ini luar biasa. Orang pintar IQ-nya tinggi ya. Ya, ini di atas itu berarti. Walaupun dia tidak ada pendidikan formalnya. Dan orang pintar, ini jadi masalah. Makanya saya selalu bantah, istilah ini harus kita luruskan dulu. Mereka bukan orang pintar, mereka orang bodoh. Ya, kita harus bahasakan langsung. Karena bodohnya bermuamalah dengan syaitan dan jin. Ini kebodohan namanya. Dalam agama itu dianggap kebodohan. Karena dia beralih dari zat yang maha kuasa Allah kepada jin yang sebenarnya, jin itu dalam hukum syariat Islam, dia bukan setara dengan manusia. Dia masih di bawah manusia. Terbukti, 124.000 nabi, di antaranya 315 rasul itu, dan 25 nabi yang kita tahu namanya dalam Al-Quran itu semuanya manusia. Tidak ada dari jin. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia. Fi ahsani taqwim itu, mereka sempurna bukan cuma secara fisik, bahkan secara pemilihan. Makanya Nabi Adam didahulukan dari iblis untuk memimpin di muka bumi. Jadi memang kita ini punya kelebihan dibandingkan mereka. Gitu. Oke. Ayo kita jembatani antara penyakit metafisik dengan pengobatan medis. Ya karena kayak gini Pak Ustadz Faizal. Pada suatu hari saya pernah ketemu pasien. Ini ada cerita nyata ya. Pasien yang rumahnya dilemparin kotoran manusia. Lalu dia kepikiran. Dan intinya adalah dia meninggal. Padahal dia tanpa penyakit. Ada juga pasien saya yang orangnya sakitnya berat. Tapi karena dia percaya dengan kesembuhan, maka dia punya kualitas hidup yang baik. Dan dia hidup sampai sekarang. Artinya kekuatan dari percaya itu tuh tinggi sekali. Dan kita di medis itu sudah dipelajarin ya. Kekuatan dari percaya, keimanan. Setuju. Menimbulkan penyembuhan sel. Makanya saya mendukung ruqyah, berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Saya dukung 100%. Karena itu membantu penyembuhan dalam bentuk sampai ke sel loh. Sampai ke sel, bayangkan. Sampai kita ngomong, ya Allah sembuhkan kami, saya percaya. Itu penyembuhannya sampai ke sel. Ya Allah, sembuhkan kami. Dan perlu Dr. Richard garis bawahi poin. Ada salah satu penulis buku Syekh Al-Idan tentang masalah ruqyah syariah. Itu saya pernah bedah buku itu. Waktu itu kebetulan diundang di Amerika. Syekh memang? Syekh Al-Idan. Tapi beliau bukunya mungkin sekitar hampir 300 lembar. Masalah ruqyah syariah. Saya pernah bedah itu dengan praktek ruqyah waktu itu diundang sama orang-orang kita di Amerika. Nah, waktu membahas poin itu, buku itu, tentang masalah itu cukup banyak. Ini di Amerika, di orang-orang berpendidikan. Kita menjelaskan semua secara rasional dan segala macam. Tapi yang menarik di pembukaan buku itu beliau bilang begini. Perlu difahami bahwasanya ayat-ayat ruqyah dan doa-doa ruqyah diajarkan Nabi SAW bukan hanya pengobatan sihir dan ain. Tapi untuk semua penyakit. Dan disarankan untuk setiap muslim,
Tadi Dr. Richard misalnya sudah sepakat nih, kita berdoa sebagai sebuah sugesti. Oke, beliau mengatakan itu. Jadi ruqyah itu bukan hanya sihir. Jadi jangan difahami beliau ini sebenarnya mengobatin khusus sihir. Harusnya ruqyah itu Dr. Richard bisa baca sendiri di rumah. Saya pun begitu, memegang tempat sakit sambil berdoa, itu semua bagian daripada itu. Jadi dia bukan hanya sekedar pengobatan sihir dan penyakit ain atau mata panas biasa orang bilang, tapi dia untuk semua pengobatan tanpa membengkalikan pengobatan medis. Saya setuju. Seperti itu. Perfectly saya setuju Pak Ustadz. Masalahnya tetangga dari yang Pak Ustadz ngomong tadi adalah sihir. Jadi kalau misalnya kita ngambil sebelah yang tadi Pak Ustadz tadi bilang, bahwa kekuatan dari doa itu bisa menyembuhkan, tapi di samping sebelahnya, kan nggak semua orang pintar di sini Pak Ustadz. Ada orang yang bilang kekuatan dari doa, saya bisa pegang dan saya menyembuhkan. Saya akan ruqyah dan saya berdoa dapat kesembuhan. Tapi ada juga yang begitu ketemu dengan orang di sebelah bilang, saya ini kena sihir. Ini menjadi beban pikiran Pak Ustadz, malah pindah ke sebelahnya, ke tetangganya ini Pak Ustadz. Yang akan menjadi gangguan psikologisnya makin tinggal dalam. kita kasih edukasinya. Iya. Ya kan? Kalau Itu dia selalu saya tentang. Kalau dia bermain di zona ini, maka wah, saya akan ruqyah. Mau sihir kagak sihir, saya akan tetap ruqyah. It's okay. Dia akan bermain di zona yang tadi Pak Bisa bilang tadi. Ketika ada orang yang Membesar-besarkan self-diagnose, ya. self-diagnose, aku kena sihir. Wah, kok tahu dari mana? Sedangkan saya ketika mau menegakkan diagnosa sihir aja panjang prosesnya. Ya. Jadi memang teman-teman peruqyah, saya pun kadang-kadang terjun di situ tapi tidak menjadi profesi utama. Memang yang paling pertama dok, bukan orang datang saya kena sihir lalu kami dudukkan lalu kami ruqyah. Tidak. Antum begitu nggak? Iya betul. Nah, saya pun tidak begitu. Jadi kita tanya dulu, kapan kena sihirnya? Tahu dari mana kena sihir itu? Apa tanda-tandanya? Setelah semua diagnosa yang panjang ini, baru kita ambil kesimpulan. Jadi memang dia mirip begini dok, kalau di medis itu. Saya pernah kedatangan seorang dokter dari Dammam di Saudi. Dia datang ke Indonesia, dia mau buka rumah sakit. Kebetulan kena orang tua saya punya klinik di Makassar, tapi klinik umum ya. Kemudian dia datang, dia pengen investasi di Indonesia, ngobrol-ngobrol lah gitu. Sampai pada masalah pengobatan. Terus dia cerita, dia bilang betapa besarnya sugesti dalam pengobatan itu kan. Dia bilang, saya kedatangan seorang pasien ini, dia datang, dia bilang, dok tolong obatin saya sudah sekian tahun kena penyakit, saya belum sembuh-sembuh. Dokter ini kebetulan kena cerdas. Dokter ini dia bukan murni medis. Dia sudah belajar juga agama. Sambil dia ikut di halaka-halaka para ulama. Jadi sudah belajar. Jadi dia sudah combine antara ilmu medisnya sama ilmu agamanya. Jadi dia mulai mengkombin. Maka dia tidak buru-buru untuk langsung memvonis. Oke, saya cek dada, periksa segala macam, nanti langsung dikasih resep. Enggak. Dia tanya dulu, kamu sudah pernah ke dokter siapa saja? Oh dokter Fulan, dokter yang sebutin nama-nama dokter-dokter yang top semua nih. Kamu pernah dikasih obat apa? Dilihatin resepnya, semuanya vitamin yang berkualitas, obat-obat bagus semuanya. Lalu kata dokternya, oke, dia cerita sama saya akan memberikan kamu satu suntikan. Kalau kamu tidak sembuh, maka kau tidak akan pernah bisa sembuh selamanya. Dia bilang sama saya ke belakang isi suntik itu dengan air putih biasa. Jadi kemudian saya suntik dia. Seminggu kemudian dia datang, dia telepon, dia mengatakan, saya sudah sembuh dok, terima kasih. Nah itu secara medis kan ada itu. Iya, kita placebo ya. Placebo. Ya, placebo. Kadang-kadang orang sudah mungkin dia secara medis pun kadang-kadang sudah tidak memungkinkan ada harapan, tapi kita masih mengatakan semoga masih ada jalan keluar. Kita motivasikan dia. Nah, lebih ke situ sebenarnya dok. Maksudnya itu secara medis ada, maka ini juga secara ini juga ada. Gitu loh. Ini bisa terjadi. Sepakat saya. Oke. Damai kan itu. Kita kan dari dulu sebenarnya walaupun kita berbeda pendapat itu kita temenan, dan juga aku tahu visi misi beliau dan beliau juga orang baik. Tapi beliau juga harusnya tahu sih. Saya senang sama dokter Richard, soalnya bikin saya berpikir. Bahkan temuan disertasi ini ya gara-gara pertanyaan dokter Richard. Asik. Terus gitu. Alhamdulillah. Ya moga-moga nanti jadi penemuan Oke. yang baru lah. Sudah 1 jam 20 menit nih. Masih kurang nih sebenarnya. Kayaknya dari tadi antum tidak singgung Nabi Musa ini. Udah baca aja, ada filmnya lagi Pak Ustaz. Bukan, soalnya kan dalam episode kita kan semuanya ada penyebutan sedikit tentang kisah Nabi itu kan. Boleh Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Tapi Nabi Musa ini, Nabi Musa yang Islam, secara Islam Pak Ustaz, pertanyaan mungkin kayak gini. Nabi Islam secara Islam dengan Nabi Islam di Nasrani, apakah orang yang sama? Nabi Musa maksudnya? Iya, Nabi Musa dengan kemampuan dan cerita yang sama Pak Ustaz. Kalau Nabi Musa apakah sama yang disebutkan oleh Yahudi dan Nasrani dan orang Muslimnya? Banyak iya.
Tetapi apakah sama ceritanya itu Allahu alam. Karena kita sebagai seorang muslim kita yakini Al-Quran yang menyampaikan dan hadis-hadis dari Nabi SAW. Kita diajarkan sebagai seorang muslim, kalau informasi datang dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, biasa dikenal dengan Israiliyat. Maka kalau dia tidak bentrok dengan wahyu, kita terima. Maksudnya, misalnya ada cerita tentang Nabi Musa, tapi tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Nah, kalau itu kita bisa terima, bisa enggak. Tapi kalau dia bentrok, Al-Quran mengatakan Nabi Musa buat begini. Kisah Isra mengatakan Nabi Musa mengatakan ini dan itu. Misalnya mereka bilang B, Al-Quran bilang A. Kita terima Al-Quran. Seperti itu diajarkan dalam Islam. Jadi bisa saja sama nabinya, tetapi belum tentu sama sejarahnya. Tentu ada pasti yang sejalan, gitu kan? Ada yang sejalan. Nah, Nabi Musa ini termasuk nabi yang satu-satunya nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan mengalahkan jumlah nama Nabi Muhammad SAW. Supaya kita bisa ambil pelajaran besar dari beliau gitu. Dan Nabi SAW, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita pada saat berbicara tentang puasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Kan waktu tiba di Madinah, para sahabat mengatakannya Rasulullah, orang Yahudi puasa hari ini, 10 Muharram. Lalu kata Nabi, coba tanya kenapa mereka puasa. Oh, karena hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Kata orang-orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Karena memang umat Islam lebih menghormati Nabi Musa. Nah gitu. Jadi ada yang jalan, ada yang tidak juga gitu kan. Tergantung daripada kisahnya. Nah sebenarnya inti daripada Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Dan satu-satunya nabi yang hampir lengkap ceritanya dalam Al-Quran. Diceritakan tentang prosesi sebelum lahirnya. Diceritakan pada saat prosesi lahir. Adanya pembunuhan karena orang-orang Fir'aun sempat mimpi kerajaannya semua kebakar. Lalu dia bertanya pada para penyihirnya, peramalnya, apa ini? Oh ini lahir dari Bani Israel orang yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Maka dia keluarkan instruksi, bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Dibunuhlah sekian tahun gitu kan. Terus kemudian datanglah orang-orang Kipti asli Mesir mengatakan, kalau engkau membunuh semua Bani Israel, nggak ada lagi yang membantu kita. Karena jumlah mereka jadi sedikit, apalagi laki-laki yang biasa kerja keras. Oke, kebetulan sih gimana? Bunuh, kata Fir'aun, kata pengikutnya, bunuh setahun, lepaskan setahun. Maka Fir'aun keluarkan instruksi baru. Oke, bunuh setahun, lepasin setahun. Nabi Harun lahir di masa boleh lahir. Nabi Musa lahir di masa harus dibunuh. Oh. Ya. Nah pada saat Nabi Musa, ibu Nabi Musa itu waktu hamil yang kedua setelah Nabi Harun gitu kan. Dia tidak tahu kalau dia hamil dan waktu itu tidak tahu anak ini laki-laki atau perempuan. Fir'aun ini memberikan hadiah besar, emas, bagi siapapun wanita yang membantu melahirkan Bani Israel, yang melaporkan yang lahir anak laki-laki atau perempuan dan dia harus membunuhnya. Kalau dia bunuh bayi itu dia dapat emas. Maka setiap kali ada ibu-ibu Bani Israel mau melahirkan, maka dikerumuni oleh wanita-wanita yang mau melahirkan. Dan mereka ambil langkah itu, berlomba-lomba membunuhnya. Tapi pertolongan Allah yang pertama kepada Nabi Musa, Allah tanamkan dalam hati setiap orang yang melihatnya rasa cinta. Makanya Allah mengatakan, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku lemparkan rasa cintaku pada Muhammad Musa. Maka waktu pertama dia lahir laki-laki, orang yang mau melaporkan pada Fir'aun ini melihat Nabi Musa langsung mencintainya. Maka dia memeluknya mengatakan bayi ini tidak akan saya laporkan. Diskusilah sama ibunya Nabi Musa bagaimana? Oke, kita sembunyikan dari Fir'aun. Nah ceritanya dilanjutkan lah, dibuatkan kotak, terus ditaruh di sungai Nil, dia mengalir gitu kan. Tapi kuasa Allah putus tadinya, jalanlah kotak itu ke istananya Fir'aun. Nah mereka, Fir'aun ini punya prajurit-prajurit yang bisa tahu baunya Bani Israel, bau badannya. Jadi mereka tahu ini Bani Israel atau suku Kipti. Mereka bisa tahu, bukan dari wujudnya tapi dari bau badannya. Lewat bayi Nabi Musa ditemukan oleh para dayang-dayang, mereka tahu ini Bani Israel. Mereka sudah tahu baunya. Maka Asia istri Fir'aun melihat, langsung mengatakan sebentar, jangan buru-buru untuk dibunuh. Fir'aun datang tanya, apa yang kalian temukan? Bayi, gitu kan? Fir'aun lihat, Fir'aun tahu ini Bani Israel. Bunuh kata Fir'aun. Lalu Allah tanamkan rasa cinta di hatinya Asia, istri Fir'aun. Dia mengatakan jangan bunuh. Ini penyejuk mata buat saya dengan kamu. Kemudian waktu itu Fir'aun belum punya anak. Maka mereka butuh anak. Nah Fir'aun mengucapkan kata-kata begini. Ini kalau dia benar pengucapannya dia bisa dapat hidayah. Dia bilang,
Waktu Asia istrinya mengatakan, Qurratu ainin li walak. Ini penyujuk mata buat saya dan kamu, hai Fir'aun. Fir'aun mengatakan tidak. Qurratu ainun laki wa laysa li. Penyujuk mata buat kamu tapi bukan buat saya. Ya. Dan juga manfaat buat kamu bukan manfaat buat saya. Maka kata ulama tafsir, andai saja Fir'aun tidak mengucapkan ini, dia akan dapat hidayah. Sebagaimana Asia dapat hidayah. Masya Allah. Gitu. Akhirnya besarlah, subhanallah, kuasa Allah. Tapi dia nggak mau minum susu. Dia butuh susu, nangis terus. Maka diiklankanlah siapa yang mau menyusui ini. Ibu Nabi Musa menyuruh kakak perempuan Nabi Musa, kurang lebih selisih umurnya 14-15 tahun, keliling untuk mengikuti kotak itu, lalu menyampaikan kepada, waktu dikumpulin ibu-ibu yang mau nyusuin, semua ditolak, tidak mau Nabi Musa menyusui. Dia mengatakan, mau nggak saya tunjukkan keluarga yang bisa menyusui bayi ini. Awalnya dituduh, berarti kamu kenal nih keluarganya ini orang. Karena mereka mau cari tahu siapa keluarganya, karena belum tahu. Oh tidak, kata kakaknya, saya hanya sekedar mengetahui keluarga yang miskin, yang bisa hidup dari pembayaran untuk nyusui bayi ini. Maka pada saat itu dikasihlah, ya, dipanggillah ibunya. Begitu ibunya datang, lalu Asia mengatakan, ini kamu nyusui? Mau. Butuh biaya berapa? Dia bilang, itu terserah Anda. Maka Asia mengatakan, ini semua bagian istana bisa jadi ruangan kamu, susui bayi ini. Ibu Nabi Musa mengatakan, saya nggak bisa. Saya punya suami, saya kalau diizinkan saya akan bawa bayi ini ke rumah, saya susuin, kalau sudah kenyang saya kembalikan ke istana. Maka Asia pun mengizinkan, maka subhanallah, yang akan jadi musuhnya Fir'aun lahir selamat dari pembunuhan, masuk ke istana menjadi anak angkatnya Fir'aun, dan ibunya Musa hidup dari pembiayaan istana gitu. Pada saat itu. Nah akhirnya berjalanlah penyusuan itu sampai Nabi Musa dewasa gitu. Nah terjadilah sesuatu yang besar pada saat itu. Nabi Musa ini olahragawan, suka olahraga gitu, disebutkan dalam beberapa buku tafsir. Dan orangnya sangat kekar, tinggi besar gitu. Sebenarnya sih semua nabi-nabi diberikan kekuatan 10 laki-laki untuk membela agama. Nah dia masuk ke pasar, dia temukan ada Bani Israel berantem sama suku Kipti. Nah kebetulan ribut, akhirnya orang Bani Israel ini mengatakan, hai Musa, ini orang mau membunuh saya, tolong bantu saya. Nabi Musa tonjok si Kipti, meninggal dengan satu pukulan. Oh ya, sebelum saya lupa, sebab nama Musa itu dari Musya. Mu itu artinya air, sya itu rumput. Kenapa dibahasakan ini? Karena kotak itu ditemukan jalan di antara air dan rumput-rumput di Sungai Nil yang masuk ke istananya Firaun. Maka karena sering diulang-ulangi Musya, Musya, dalam bahasa Arab Musa dihilangkan shinnya menjadi sin. Itu awal mula namanya dia. Akhirnya Nabi Musa sempat menonjok si Kipti, meninggal dunia, jatuhlah jenazah tersebut, dicari informasi siapa yang membunuh nih. Nabi Musa belum ditahu kalau dia membunuh. Keesokan pagi dia masuk ke pasar, ketemu orang yang sama yang kemarin berantem dari Bani Israel, juga berantem lagi sama suku Kipti. Begitu dia minta tolong, Nabi Musa datang mau memisahkan, tapi orang Israel ini mengatakan, hai Musa, apa kau mau membunuh saya sebagaimana kau bunuh jiwa yang kemarin? Maka ketahuilah kalau Musa yang membunuh. Maka Fir'aun mengeluarkan ikrar, sebuah keputusan akan membunuh Musa. Musa larilah ke Madian yang kita ceritakan di kisah Nabi Syuaib. Ya. Itu memang akan akhirnya menikah sama anak Nabi Syuaib, kemudian tinggal 10 tahun di sana sampai kembali dinobatkan jadi nabi dan mendakwahi Fir'aun. Nah itu gambarannya. Sampai akhirnya Fir'aun ini nggak percaya. Dia nggak percaya sama sekali tentang masalah dia nabi. Lalu Musa mengatakan, pertama disuruh bunuh. Waktu Nabi Musa sama Nabi Harun tiba di depan singgasananya Fir'aun, dia sempat mengatakan, bukankah kamu yang dulu membunuh, tumbuh besar di istana kami, kemudian kamu membunuh? Kata Nabi Musa, saya akuin semua itu. Tapi sekarang Allah memberikan saya hidayah. Saya ingin mengajakmu untuk beriman kepada Allah tanpa harus menghilangkan kerajaanmu. Dia tidak percaya, dia panggil Al-Gojonya, suruh bunuh Musa sama Harun. Kata Musa, sebentar, kalau saya datangkan bukti kalau saya nabi, terima nggak? Oke silakan. Dilemparlah tongkatnya berubah jadi ular. Dalam beberapa riwayat menyerang menyerang Fir'aun. Fir'aun lalu mengatakan ambil. Nah, makanya dijadikan tongkat kembali. Tangan dimasukkan ke kantong, diangkat, keluar cahaya yang terang. Nah seperti itu. Tapi tetap dia tidak percaya. Disitulah akhirnya Fir'aun mengatakan, kalau begitu ini sihir. Saya akan datangkan semua penyihir untuk menantang kamu. Nah dipanggillah. Banyak sekali khilaf tentang masalah jumlah penyihir yang datang. Sampai ada yang mubalagah, melampaui batas itu mengatakan sampai 10.000. Ada yang mengatakan 100.000 orang yang datang.
Lalu ditanya oleh Fir'aun, kapan kau mau tanding dengan penyihir saya? Karena kau ini penyihir. Dia bilang, Yaumuz Zina. Hari zina itu kebetulan hari perhiasan namanya. Zina ini bukan zina hubungan biologis, tapi zina itu dalam bahasa Arab bisa berarti perhiasan. Di saat itu Fir'aun biasa keluar dengan baju kebesarannya, lalu orang-orang pada sujud, hormatin dia. Hari itu, orang semua berkumpul, kita tanding. Nah, di saat itu terjadi pertandingan sihir. Ternyata Fir'aun kalah, dia tidak mau terima itu, dihukum. Para penyihir tahu kalau ini bukan sihir, mereka sujud beriman sama Allah, lalu dibunuh penyihir tersebut oleh Fir'aun. Dipotong tangan dan kaki dan disalib di pohon-pohon kurma. Tapi ya mereka tetap meninggal dalam keadaan syahid karena mereka sudah beriman sama Allah. Ringkas cerita saja Fir'aun setelah kejadian tersebut banyak orang Mesir yang masuk Islam mengimani risalah Nabi Musa. Fir'aun akhirnya mengatakan ini orang sudah terlalu besar pengaruhnya harus dibunuh. Dikejarlah sampai ke Laut Merah. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk menunggu Fir'aun sampai bisa melihat. Ya. Jadi pada saat melihat sudah dekat sekali, sudah dijangkau dengan mata. Maka salah satu Bani Israel mengatakan, Inna lamudrakun. Kita sudah dijangkau nih. Pasti kita mati, dibantai. Apalagi Fir'aun bilang, Innahum lasyirzimatun qalilun. Mereka tuh jumlahnya sedikit sekali gitu. Maka sengaja Allah buat Fir'aun melihat. Dan Musa juga sudah melihat dan Bani Israel. Maka Nabi Musa disuruh oleh Allah mengangkat tongkatnya. Dan Fir'aun tahu itu tongkat yang berubah jadi ular yang mengalahkan para penyihirnya. Dipukulkan ke Laut Merah, kemudian menjadi 12 bagian. Seperti dinding-dinding yang besar, lalu kemudian 12 Bani Israel lewat di masing-masing jalan. Tadinya ada seorang Bani Israel dalam riwayat mengatakan, ini kayaknya, kita nggak tahu nih, kita bisa selamat atau tidak. Maka Allah membuat di antara dinding-dinding air itu ada celah di mana mereka bisa saling melihat satu sama lain, kayak transparan. Oh ternyata di sebelah lolos nih, sebelah lolos. Nah gitu. Sampai dia lolos di sebelah, Fir'aun sekali lagi dikasih kesempatan beriman pada saat itu. Kalau dia lihat kebesaran Allah itu kemudian dia menyatakan kebesaran Allah dan beriman, selesai. Masalahnya tetap ngotot dengan kekufurannya. Dia mengatakan kejar sebelum Musa dan pengikutnya selamat. Nah Allah selamatkan Bani Israel yang beriman, maka Fir'aun di tengah-tengah lautan ditenggelamkan. Baru dia berkata pada saat itu, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saking kufurnya sampai Allah tidak mengizinkan dia mengucapkan nama Allah. Dia cuma bilang saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sudah nggak bisa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Jibril mengatakan, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana saya penuhi mulutnya Fir'aun dengan tanah, maka kau akan kaget melihatnya. Supaya dia tidak mengatakan, Allah Tuhanku maafkanlah, karena Allah maha pengampun. Jibril pun tidak mau Fir'aun beriman gitu ya, karena sudah luar biasa kekufurannya. Akhirnya meninggal, dan Allah mengatakan, hari ini kami selamatkan badanmu. Al-yawma nunajjika bi badanika. Badan ini, mungkin mirip bahasa Indonesia. Biasanya kalau bahasa tubuh, tubuh itu kalau ada orang kebakaran atau ada orang yang dipotong badannya, misalnya kakinya, lalu dia ditemukan sebagian badannya, tubuhnya, maka dikatakan tubuh. Tapi kalau badan biasanya utuh. Makanya Allah gunakan bahasa badan. Hari ini kami selamatkan badanmu. Berarti dari rambut sampai kaki semuanya utuh. Sampai hari ini begitu. Hanya ditenggelamkan jadi pelajaran. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Faizar. Tadi kisahnya saya pernah nonton 2 kali. Satu kali di Netflix yang film serial ya. Persis sama ya Moses. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi saya bukan karena nonton ya. Iya Pak Ustadz. Tentu saja Pak Ustadz. Iya. Masa Ustadz Khalid karena nonton. Biar Dr. Richard aja yang karena nonton. Bukan saja, dokter tadi bilang sama dengan yang saya nonton. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan puasa kalian semuanya lancar. Amin. Jangan lupa support kita dengan cara share aja, komentar, apapun itu. Kita sudah senang banget. Atau follow Ustadz Khalid, Ustadz Faizar, dan juga saya. Kasih tahu teman-teman yang lain, dan terima kasihlah untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.